Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1261. Tempering kedua. Berat, tunggu saja. Qian Shen menjerit dengan suara melengking. Dia kemudian berbalik untuk melarikan diri. Kecakapan pertempurannya memang bisa membiarkannya menekan Ling Han. Namun, fisik Ling Han terlalu menakutkan, dan tidak mungkin baginya untuk membunuh Ling Han dalam satu serangan. Selain itu, Ling Han memiliki bunga aneh yang dapat mempengaruhi indera surgawi. Dengan demikian, dia akan jatuh ke dalam kerugian besar jika dia tidak bisa membunuh Ling Han dalam satu serangan. Dia telah hidup selama lebih dari 3 juta tahun, dan dia telah menyaksikan semua jenis penderitaan dan kematian. Namun, juga karena ini dia lebih menghargai hidupnya. Dia tidak bisa membalas dendam bahkan jika dia tinggal dan bertarung sampai mati. Jadi mengapa mengambil risiko? Dia akan kembali ke Sekte Blazing Inferno. Pendiri Mao berada di puncak menerobos ke tier tubuh surgawi. Realm Spirit Stone bisa mempercepat proses ini, tapi ini adalah keseluruhan dari penggunaannya. Mereka tidak penting untuk menerobos. Bagaimanapun, bahkan jika dia gagal, Sekte Blazing Inferno masih memiliki banyak pihak lain yang mencari batu roh alam. Mereka tidak mungkin gagal, bukan? Qian Shen melarikan diri secepat mungkin, dan dia menebas dengan pedangnya setiap kali Ling Han mendekat. Bahkan Ling Han tidak bisa mengabaikan serangan ini yang memiliki kekuatan pada tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Setiap tebasan akan meninggalkan luka di tubuhnya, meskipun luka ini tidak dapat menyebabkan kerusakan signifikan. Bahkan, jika mereka bertarung secara langsung, Qian Shen akan sepenuhnya mampu melukai Ling Han. Bagaimanapun, ia memiliki keuntungan besar dalam kekuasaan. Namun, kegagalannya untuk melukai Ling Han dengan api surgawi telah meninggalkan bekas luka mental yang besar di pikirannya. Dia percaya bahwa pertahanan Ling Han hanya bisa ditembus. Apa yang gagal dia sadari adalah bahwa dia akan menikmati keuntungan besar jika dia berhenti menggunakan api surgawi dan menggunakan kekuatan murni untuk bertempur melawan Ling Han sebagai gantinya. Kegagalannya untuk memahami hal ini mendorongnya untuk melarikan diri dengan panik, bukan sedikit pun semangat juang dalam benaknya. Orang harus menyadari bahwa Ling Han hanya seorang jenius bintang 6. Dengan kata lain, kecakapan bertarungnya hanya bisa mencapai tahap awal ekstrim tinggi secara maksimal. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan tingkat yang sempurna? Tentu saja, Qian Shen juga khawatir tentang bunga menangkap jiwa berkabut. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dalam keadaan berantakan seperti ini. Ling Han berhenti mengejar setelah beberapa saat. Tidak ada gunanya mengejar Qian Shen lagi. Dia tidak bisa membunuhnya. Dan Wolf Fang City kota yang melarang perkelahian pribadi juga dekat. Dia merenung sejenak sebelum memutuskan untuk kembali ke kota Wolf Fang terlebih dahulu. Dia akan menjual Realm Spirit Stone serta pil yang telah dia sempurnakan di waktu luangnya. Dia tidak bisa menyimpan pil ini selamanya, dan dia lebih baik menukarnya dengan True Origin Stone dan Godly Metal, item yang akan membantu meningkatkan level Divine Demon Sword-nya. Dalam hal poin prestasi, ia telah membunuh banyak makhluk Netherworld, banyak di antaranya berada pada tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier. Karena itu, dia telah mendapatkan poin prestasi yang cukup untuk pensiun. Tentu saja, seseorang masih bisa kembali ke medan perang dua alam setelah pensiun dari tentara. Bahkan, mereka akan memiliki lebih banyak kebebasan dalam gerakan mereka. Mereka tidak perlu khawatir tidak memiliki poin jasa yang cukup untuk pergi. Juga tidak perlu khawatir dipenggal di depan umum karena meninggalkan. Setengah hari berlalu, dan Ling Han tiba kembali di kota Wolf Fang. Hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke aula militer untuk menebus poinnya. Dia membuang mayat Netherworld demi mayat Netherworld, dan itu tidak lama sebelum poin kemampuannya dihitung dan ditebus. Selain itu,
mayat-mayat Netherworld ini masih berguna karena ada makhluk-makhluk kuat yang ingin menurunkan teknik kultivasi Netherworld melalui mempelajari mayat-mayat ini. Mereka ingin menentukan perbedaan antara teknik kultivasi alam abadi dan teknik kultivasi Netherworld. Ini tentu saja bukan penyelidikan yang tidak berguna. Sebenarnya, itu adalah penelitian yang sangat signifikan. Jika mereka bisa menurunkan teknik budidaya Netherworld, mereka akan dapat secara khusus menargetkan mereka dalam pertempuran. Pada saat itu, pembudidaya dari alam abadi akan dapat mendominasi pembudidaya dari Netherworld ketika keduanya berada pada tingkat budidaya yang sama. Lebih penting lagi, makhluk-makhluk yang kuat ini sedang menyelidiki bagaimana untuk meniadakan penindasan terhadap para peladang alam abadi yang disebabkan oleh peraturan langit dan bumi di Netherworld. Ini adalah persiapan untuk serangan habis-habisan di masa depan. Alam immortal sedang melakukan penelitian seperti itu. Jadi sangat mungkin bahwa Netherworld juga mengerjakan proyek-proyek seperti itu. Ling Han merasa semuanya berantakan-berantakan. Siapa yang sebenarnya menyerang siapa? Dari informasi yang dia kumpulkan, sepertinya tidak ada pihak yang baik. Keduanya berperan sebagai korban, namun keduanya tidak tampak seperti satu pun. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikirannya dari pikiran-pikiran ini. Saat ini, dia masih terlalu lemah, dan tidak mungkin baginya untuk ikut campur dalam masalah ini. Yang paling penting saat ini adalah meningkatkan kultivasinya. Setelah menerima poin prestasi, ia menemukan bahwa ia masih memiliki lebih dari 4.000 yang tersisa, bahkan setelah mendiskontokan jumlah yang ia butuhkan untuk pensiun dari tentara. Namun, 4.000 poin prestasi masih belum cukup untuk menebus item yang dia butuhkan saat ini. Dia bisa menebus poin pahala ini untuk sejumlah besar sumber daya Mountain River Tier, meskipun hal itu akan sama sekali tidak berarti dan tidak berguna. Selain itu, menjual barang yang ditebus dengan poin prestasi dilarang keras di kota Wolfang. Mereka yang tertangkap akan dihukum mati. Ling Han memutuskan untuk tidak menebus poin jasa pertamanya. Dia bebas berkeliaran sekarang, jadi dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah membunuh lebih banyak makhluk Netherworld dan mengumpulkan lebih banyak poin jasa. Dia menuju ke rumah lelang di kota. Satu membutuhkan tidak hanya keberanian tetapi juga kekuatan dan jaringan yang kuat untuk membuka rumah lelang di Two Realm Battlefield. Rumah lelang emas asal jelas memenuhi prasyarat ini. Menurut rumor, rumah lelang ini milik Jin Clan, kekuatan yang sangat kuat. Klan Jin telah terlibat dalam bisnis untuk semua generasi mereka, dan mereka mengendalikan sejumlah sumber daya yang mencengangkan. Bersama dengan Treasure Forest Pavilion, mereka disebut sebagai Twin Pride. Ling Han memasuki rumah lelang. Setelah mengambil Realm Spirit Stone, dia segera menarik perhatian manajer, yang keluar untuk membahas detail lelang yang baik dengannya. Realm Spirit Stone yang begitu besar bisa dilelang dengan harga yang bagus. Dengan demikian, rumah lelang memutuskan untuk tidak melelang Realm Spirit Stone ini terlebih dahulu. Sebaliknya, mereka akan menyebarkan berita tentang pelelangan ini sejauh dan selebar mungkin sehingga lebih banyak elit bisa bergegas untuk berpartisipasi. Tentu saja, target mereka adalah para elit yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Elit seperti itu secara alami akan memiliki lebih banyak kekayaan. Ling Han tidak keberatan menunggu beberapa hari lagi. Dia mengambil pil alkimia yang telah disempurnakan, dan meminta manajer untuk melelang ini untuknya. Untuk melelang Realm Spirit Stone, rumah lelang akan mengenakan biaya penjualan 15%. Ini bisa menjadi jumlah astronomi. Dengan demikian, rumah lelang memutuskan untuk bermurah hati dan melelang pil alkimia gratis. Pelelangan Realm Spirit Stone akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan. Ling Han merenung sejenak, dan memutuskan untuk menerima undangan rumah lelang untuk tinggal di tempat mereka. Sementara itu, ia terus memperbaiki pil dan mengolahnya. Dalam waktu sekitar 20 hari, Menara Hitam akan mengumpulkan api abadi yang cukup baginya untuk meredam tubuhnya untuk kedua kalinya. Penampilan ini, betapa sedihnya. Ketika tidak ada orang di sekitar, Ling Han akan kembali ke bentuk bayinya. Namun, dia benar-benar tidak senang dengan penampilan ini. Bagaimanapun,
dia memutuskan untuk melakukan semua usahanya dalam alkimia. Jika dia fokus pada kultivasi, dia masih perlu mengakumulasi origin power selama 10.000 tahun hanya untuk naik satu tingkat minor. Selain itu, ini dengan syarat bahwa ia memiliki persediaan sumber daya budidaya yang tidak terbatas. Jelas bahwa berkultivasi dengan sungguh-sungguh tidak akan bermanfaat pada saat ini. Pada tingkat kultivasinya saat ini, dia tetap bisa mengonsumsi pil roh bersek darah. Jadi, menelan pil adalah cara untuk melakukannya. Beberapa keajaiban dapat mencapai tahap puncak Sun Moon Tier hanya dalam beberapa ratus atau beberapa ribu tahun. Jelas bahwa mereka semua telah menelan pil atau semacamnya. Kalau tidak mungkin untuk maju begitu cepat. Apakah seseorang ajaib atau bukan tercermin melalui pemahaman mereka tentang kultivasi? Jika seorang pembudidaya rata-rata diberi pil pengamuk darah roh, itu akan membuat sedikit perbedaan bahkan jika mereka maju ke tahap puncak ekstrim rendah setelah menelan 4 pil. Mereka kemungkinan besar akan gagal untuk memahami peraturan langit dan bumi untuk ekstrim menengah. Akibatnya, mereka akan mati setelah mencapai akhir hidup mereka. 20 atau lebih hari berlalu, dan menara kecil memberitahu Ling Han bahwa dia bisa meredam tubuhnya dalam api abadi lagi. Ling Han telah menunggu hari ini, namun dia berpikir 2 kali sekarang akhirnya tiba. Memikirkan pengalamannya sebelumnya membuatnya takut. Tubuhnya telah dibakar menjadi abu, dan hanya gumpalan akal surgawinya yang bertahan. Namun, untuk menjadi lebih kuat, Ling Han mengertakkan gigi dan dengan tegas melompat ke dalam kuali. Kemarahan ini memakan waktu 3 hari 3 malam. Ling Han segar seperti bayi yang baru lahir saat ia melangkah keluar dari kuali. Sebenarnya, dia adalah 1. Namun, dia hanya tumbuh selama 3 bulan, jadi dikembalikan ke bayi bukanlah kerugian besar. Hasilnya cukup baik, kata Ling Han dengan anggukan. Ketangguhan kulit, daging, dan tulang saya yang saleh sedikit meningkat. Lebih penting lagi, saya telah belajar teknik rahasia, rising from the ashes. Jika saya benar-benar menderita cedera fatal sekarang, saya akan memiliki peluang 1% untuk bangkit dari abu. Tidak hanya luka saya akan sembuh, tetapi saya bahkan akan kembali ke puncak kekuatan saya. Chapter 1262. Xie Donglai. Perbedaan terbesar antara Rising from the Ashes dan Indestructible True Fluid adalah bahwa Indestructible True Fluid hanya bisa menyembuhkan luka, sementara Rising from the Ashes bisa mengembalikan Ling Han ke puncak kekuatannya. Ambil skenario ini, misalnya, di mana 2 lawan yang sama-sama terluka parah dan berada di ambang kematian. Namun, satu individu tiba-tiba menggunakan Rising from the Ashes dan kembali ke puncak kekuatan mereka. Apa yang bisa dilakukan lawan mereka selain menangis? Tidak heran Phoenix Immortal adalah eselon Immortal Beast Top. Hanya kemampuan ini saja yang akan menakutkan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang harus melakukan beberapa pemikiran serius mengenai apakah mereka bisa menahan kemampuan tanpa henti dari Immortal Phoenix. Sangat memalukan bahwa Ling Han hanya memiliki tingkat keberhasilan 1% dari mengaktifkan teknik rahasia ini pada saat ini. Ini adalah teknik rahasia yang paling mengesankan dan paling inti dari suku Phoenix abadi. Dengan demikian, sangat mengherankan bahwa seorang kultivator Sun Moon Tier seperti Ling Han mampu memahami bahkan sebagian kecil darinya. Ling Han tidak keluar dari menara hitam. Sebagai gantinya, ia mengambil pil roh bersek darah dan mencernanya di bawah pohon reinkarnasi. 3 hari berlalu, dan budidayanya mencapai tahap puncak dari ekstrim rendah. Jika dia menghabiskan 1 atau 2 bulan untuk menstabilkan kultivasinya, dia bisa mencoba menerobos ke ekstrim menengah. Tentu saja, dia perlu menghabiskan 1 atau 2 bulan ini untuk memahami di bawah pohon reinkarnasi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai ambang pintu tingkat kultivasi berikutnya? Namun, Ling Han tidak punya waktu luang untuk melakukan ini. Pelelangan hampir dimulai. Bagaimanapun, dia belum keluar untuk waktu yang lama, jadi dia berencana untuk pergi jalan-jalan.
Kelinci dan ginseng tua juga bosan keluar dari pikiran mereka setelah bersembunyi di menara hitam. Mereka bersikeras keluar untuk beristirahat. Lebih penting lagi, salah satu dari mereka ingin mencuri ramuan rohani untuk dimakan, sementara yang lain, para wanita di kota Wolffang perlu meningkatkan kewaspadaan mereka. Untungnya, ini adalah Cloud Apex Planet, di mana binatang iblis dan roh dari 5 elemen bergaul cukup baik dengan manusia. Jika tidak, kemungkinan usaha mereka akan menjadi fatal karena tidak dapat kembali. Ling Han berjalan ke sebuah kedai minuman. Dia ingin melihat apakah sesuatu yang signifikan telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Dan kedai minuman secara alami adalah tempat terbaik untuk mengumpulkan informasi. Ada banyak omong kosong, dan mengungkapkan berita rahasia juga merupakan cara yang baik bagi mereka untuk mencari perhatian. Dia dengan tenang mendengarkan percakapan di sekitarnya. Tak lama, dia sudah mengumpulkan banyak informasi. Beberapa orang menghembuskan udara panas, menggambarkan bagaimana mereka telah membunuh para elit Netherworld sebanyak ini dan sebanyak itu. Namun, jelas bahwa mereka omong kosong hanya dengan melihat budidaya tier sungai gunung mereka. Ada juga yang sedang mendiskusikan pelelangan yang akan datang. Namun, ukuran Realm Spirit Stone sudah dilebih-lebihkan menjadi sebesar kepala banteng. Rumor benar-benar mengalir deras. Sementara itu, ada juga beberapa yang sedang mendiskusikan Two Realm Prodigy Gathering. Sudahkah kalian mendengar? Sudah hampir waktunya untuk pertemuan dua alam prodigi lagi. Tentu saja aku pernah mendengar mereka yang bisa menghadiri Two Realm Prodigy Gathering semuanya jenius tertinggi. Mereka adalah keajaiban yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Apa maksudmu puluhan ribu tahun? Setidaknya sudah ratusan ribu tahun. Oh, benar. Apakah mereka memasuki hutan sungai gunung atau lembah Sun Moon kali ini? Aku ingat mereka memasuki lembah Sun Moon terakhir kali. Jadi, itu seharusnya hutan sungai gunung kali ini. Sebenarnya, kurasa hutan sungai gunung adalah lokasi yang paling indah. Kita benar-benar dapat melihat perbedaan antara keajaiban tingkat kultivasi yang berbeda. Belum tentu, beberapa dapat menumbuhkan ke tingkat kesempurnaan di tier River Mountain. Namun mereka tidak dapat melakukannya di Sun Moon Tier. Percakapan menjadi semakin panas, mencapai titik bahwa mereka hampir mulai berkelahi. Ling Han benar-benar bingung. Namun, ada seorang penatua dan seorang pemuda duduk di meja di sebelahnya, dan pemuda itu sama bingungnya dengan Ling Han. Dengan demikian, si penatua saat ini menjelaskan situasinya kepadanya. Hutan sungai gunung dan lembah Sun Moon keduanya adalah dunia misteri di Two Realm Battlefield. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Tidak peduli apa budidaya yang dimiliki seseorang, mereka akan ditekan ke tier sungai gunung setelah memasuki hutan sungai mountain dan ditekan ke tier Sun Moon setelah memasuki lembah Sun Moon. Bahkan orang suci tidak dibebaskan dari ini. Ling Han akhirnya mengerti situasinya. Pada saat yang sama, dia juga menghela nafas lega. Jika pertemuan itu diadakan di hutan sungai gunung, dia tidak akan kalah dari orang lain. Dia telah berkultivasi ke tahap puncak tingkat puncak Mountain River Tier, dan dia juga telah mencapai tingkat kesempurnaan untuk semua tingkatan sebelum itu. Namun, jika pertemuan itu diadakan di lembah Sun Moon, ia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan ketika melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Bahkan, dia mungkin kalah dalam satu pertukaran. Bagaimanapun, dia masih belum mencapai tingkat puncak dari Sun Moon Tier. Tentu saja, masih ada 3 tahun sebelum pertemuan, sehingga ia dapat terus meningkatkan tingkat kultivasinya. Namun, akan sangat sulit untuk mencapai tahap puncak tingkat puncak dalam waktu. Alam misterius aneh ini mungkin diciptakan oleh tabrakan antara kedua alam. Jadi bagaimana jika seseorang menjadi Genesis Tier Saint? Mereka berkultivasi di surga dan bumi ini, jadi mereka masih akan tunduk pada pengekangan surga dan bumi ini, pikir Ling Han pada dirinya sendiri. Oi, sudahkah kalian mendengar? Seorang pria tiba-tiba berteriak. Dia bertanya apakah yang lain sudah mendengar, namun ekspresinya yang puas membuatnya jelas bahwa dia berpikir, tidak ada yang tahu, ya? Ini adalah berita rahasia yang hanya saya yang tahu. Dengar apa? Banyak orang bertanya. Pria ini mengenakan pakaian kulit hitam,
dan rambutnya yang satu kaki diikat menjadi kuncir kuda. Dadanya setengah telanjang, dan aura kasar keluar dari tubuhnya. Perasaan kemuliaan narsisistik muncul di hatinya ketika dia melihat mata semua orang menatapnya. Dia mengangkat mangkuk alkoholnya dan menenggaknya dalam tegukan besar. 2 hari yang lalu, seorang cucu dari Jenderal Besar Xie pergi ke Tentara Bulan Ungu. Dia ingin membawa seseorang pergi, namun dia diusir dari perkemahan mereka. Bahkan, wajahnya hampir dipukul bengkak. Apa? Banyak orang tidak bisa menahan tawa. Apakah dia gila? Dia benar-benar berani pergi ke Tentara Bulan Ungu untuk membawa seseorang pergi? Tidakkah dia tahu bahwa Purple Moon Divine Maiden sangat protektif? Hati Ling Han bergidik. Cucu Jenderal Besar Xie, orang ini jelas Xie Donglai. Dia tahu bahwa Heavenly Phoenix Divine Maiden datang ke Two Realm Battlefield, tetapi bagaimana dia tahu bahwa dia bergabung dengan Purple Moon Army? Tunggu, bahkan Jenderal Besar Xie tidak bisa memperluas pengaruhnya ke medan perang dua alam. Meskipun tidak ada rahasia abadi di dunia, tidak ada cara dia menemukan keberadaannya dengan cepat. Kecuali seseorang mengungkapkan rahasia ini kepadanya. Pikiran Ling Han segera beralih ke Zhu Liyun. Dia adalah teman baik Heavenly Phoenix Divine Maiden, jadi kemungkinan dia tahu beberapa latar belakangnya juga, termasuk mengapa dia datang ke Two Realm Battlefield. Niat membunuh keluar dari tubuh Ling Han. Zhu Liyun mendorong Heavenly Phoenix Divine Maiden ke dalam lubang neraka. Orang-orang yang duduk di meja di sebelah Ling Han tanpa sadar mulai bergidik. Niat membunuh Ling Han terlalu menakutkan. Ada lebih banyak gumpalan surga yang terkandung dalam niat membunuh ini, dan itu menyebabkan teror naik dari lubuk hati mereka. Mereka buru-buru berdiri dan pergi membayar tap mereka. Mereka tidak berani tinggal lebih lama. Namun, mereka yang jauh benar-benar tidak terpengaruh. Mereka terus berkomunikasi dengan semangat dan semangat. Seseorang tidak bisa tidak bertanya, cucu Xie klan manakah ini? Hehe. Pria berjaket kulit hitam berhenti untuk membangun ketegangan sebelum berkata, Xie Donglai. Apa itu sebenarnya Xie Donglai? Dia anggota yang sangat penting dari generasi muda klan Xie. Memang, dia hanya dibudidayakan selama puluhan ribu tahun. Namun dia sudah mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Menurut kabar angin, dia memiliki kesempatan untuk menembus ke tier tubuh surgawi dalam 1 juta tahun. Mendesah, akan sangat bagus jika saya bisa menembus ekstrim menengah Sun Moon Tier dalam 1 juta tahun. Kalau tidak, tubuhku akan kaku, dan aku akan pergi ke alam baka. Haha, lalu bunuh lebih banyak iblis Netherworld dan dapatkan poin prestasi lebih banyak. Setelah menebus sumber daya dengan mereka, pasti tidak akan terlalu sulit untuk mencapai medium ekstrim. Semua orang mengangguk setuju. Faktanya, banyak orang di sini sudah pensiun dari tentara sejak lama. Namun, mereka tetap tinggal di sekitar tempat ini. Mereka bertaruh, yang bisa membantu mereka mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Beberapa berhasil, namun banyak lagi yang kehilangan nyawanya karena berusaha. Mereka akan tetap di sini selamanya, tanpa ada yang mengumpulkan mayat mereka. Yang Mulia Trinity kemungkinan besar telah menemukan beberapa peluang besar di sini, yang telah membantunya menembus ke tingkat sungai abadi. Namun, sangat disayangkan bahwa dia telah dihancurkan sampai mati oleh Hun Yu. The Purple Moon Divine Maiden benar-benar mendominasi. Dia bahkan tidak memberikan ekspresi pada klan Xie. Siapa yang tidak tahu tentang sifat protektifnya? Dia memperlakukan tentaranya seolah-olah mereka adalah putrinya sendiri. Untuk mengatakan apa-apa tentang Xie Donglai, Purple Moon Divine Maiden mungkin belum tentu bergeming bahkan jika Jenderal Besar Xie mengajukan permintaan sendiri. Memang, semua orang mengangguk setuju. Apa ada yang salah denganku? Xie Donglai, terdengar tawa dingin, dan seorang lelaki jangkung dan langsing tiba-tiba muncul di kaki tangga. Tangannya tergenggam di belakang punggungnya, dan aura kuat yang unik bagi para elit terpancar dari tubuhnya. Chapter 1263. Konflik. Sebuah keheningan tiba-tiba jatuh di atas kedai minuman. Itu Xie Donglai. Meskipun semua orang tahu bahwa kota Wolfang melarang pertempuran pribadi, siapa yang tidak takut mendapatkan sisi buruk Xie Donglai? Melakukan itu berarti menjadi musuh Jenderal Agung Xie.
Siapa yang mau menanggung konsekuensi mengerikan seperti itu? Jika seseorang menyinggung klan Xie, berapa banyak orang di dunia yang masih berani mengasosiasikan diri dengan mereka? Selain itu, Xie Donglai adalah elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier, dan dia lebih ajaib yang memiliki peluang besar untuk mencapai Heavenly Body Tier. Karena itu, sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Xie Donglai melihat sekeliling, dan tidak ada yang berani memenuhi pandangannya. Dia seperti penguasa yang perkasa dan tak terkalahkan. Dia tertawa dingin. Rakyat jelata ini sebenarnya berani berbicara di belakang punggungnya. Jika ini bukan kota Wolfang, dia pasti akan membunuh mereka semua. Dia sedikit goyah. Ini karena seorang pemuda masih minum dengan santai seolah-olah dia tidak memperhatikan kedatangannya sama sekali. Selain itu, pemuda ini menonjol seperti jempol yang sakit. Meja di sekelilingnya semuanya kosong, dan ini sangat kontras dengan pemandangan ramai di kedai minuman. Xie Donglai melangkah mendekat. Saat dia melakukannya, dua penatua mengikuti di belakangnya. Faktanya, kedua tetua ini selalu mengikutinya. Hanya saja mereka menjaga jarak yang relatif besar saat itu, membuatnya seolah-olah mereka tidak bersama Xie Donglai. Dia duduk berhadapan dengan Ling Han, dan kemudian merilis aura tingkat kesempurnaannya. Tekanan luar biasa melonjak ke arah Ling Han. Ling Han tidak terpengaruh, namun niat membunuh sudah membanjiri hatinya. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Xie Donglai, dan ini juga bukan tempat yang baik untuk bertarung. Jadi, dia hanya bisa memikirkan cara lain untuk mengoceh Xie Donglai. Orang ini berani mengganggu istrinya, jadi tentu saja tidak ada alasan untuk meringankannya. "Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Xie Donglai bertanya. Ada sedikit keheranan di matanya. Pria muda ini sebenarnya tidak terpengaruh oleh auranya. Sudah jelas bahwa dia hanya pada tahap puncak dari ekstrim rendah. Jadi bagaimana perasaan surgawinya begitu kuat? "Niba," jawab Ling Han dengan santai. Xie Donglai jelas sangat cerdas, dan ekspresi kemarahan langsung menyebar di wajahnya. Bocah ini sebenarnya berani mengejeknya. Dia berpunuk, dan berkata, "Anak muda, apakah benar pantas menyinggung orang lain dengan begitu mudah? Idiot, kamu duduk di mejaku tanpa undangan. Jika saya tidak mencemooh Anda, siapa yang akan saya cemoohkan?" Dia tidak ingin menyinggung Xie Donglai begitu cepat. Tetapi siapa yang menyuruhnya meminta masalah? Xie Donglai menyipitkan matanya yang tampan saat niat membunuh keluar dari tubuhnya. Pria muda ini terlalu berani. Dia bahkan berani mengejeknya. "Cucu Xie Clan, dia tidak takut dengan aturan di kota ini, dan dia baru saja akan bertindak atas niat pembunuhannya." "Tuan muda," panggil kedua tetua itu dengan lembut. Mereka telah berdiri di dekat tangga saat itu. Namun mereka mengambil langkah besar dan tiba di belakang Xie Donglai pada saat ini. Jika seseorang menyerang orang lain di kota Wolfang, mereka akan menerima hukuman yang setara dengan 10 kali lipat kerusakan yang mereka hadapi. Tentu saja, seseorang akan dieksekusi jika mereka membunuh orang lain. Mayat mereka tidak akan dicambuk. Ini adalah aturan yang telah dirumuskan oleh beberapa elit tier Sungai Eternal. Jika Xie Donglai berani melanggar aturan ini, dia akan dihukum sama seperti orang lain. Meskipun Jenderal Besar Xie berpengaruh, Xie Donglai tidak cukup penting untuk menerima dukungan penuhnya. Tentu saja, jika Jenderal Besar Xie yang membunuh seseorang di kota ini, mungkin Purple Moon Divine Maiden hanya akan protes sedikit. Dia pasti tidak akan berusaha keras untuk menegakkan aturan. Demikian pula, Jenderal Besar Xie tidak akan bertarung melawan beberapa elit tier Sungai Eternal jika Xie Donglai dibunuh oleh pasukan kota Wolfang. Itu tidak layak. Dengan demikian, akan lebih baik jika semua orang mengikuti aturan ini. Xie Donglai jelas memahami alasan ini juga, jadi dia tidak punya pilihan selain untuk menekan kemarahannya. Hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia seperti ini sebelumnya. Ada beberapa, tapi rumput di depan kuburan mereka sudah lama. Heavenly Phoenix Divine Maiden telah berani melarikan diri dari pernikahan mereka, dan sekarang seorang pria muda berani untuk mempermalukannya di wajahnya. Apa yang akan terjadi dengan dunia? Dia berdiri, dan berkata, "Anak muda, aku akan mengingat ini." Dengan kemampuannya,
dia secara alami bisa mengatakan bahwa Ling Han mengenakan penyamaran pada saat ini. Namun, ini tidak masalah, karena dia bisa mengingat aura Ling Han. Sangat sulit bagi para pembudidaya untuk mengubah aura mereka, kecuali mereka beralih ke teknik budidaya yang berbeda. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu seharusnya sudah pergi sejak lama. Anda memengaruhi nafsu makan saya." Ekspresi Xie Donglai menjadi gelap, dan dia ingin meledak lagi. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah keajaiban luar biasa, jadi dia dengan paksa menekan keinginannya yang berbahaya. Dia merasa seperti tidak bisa tinggal di sini lagi. Kalau tidak, dia luka pasti meledak dalam kemarahan. Para kultivator seharusnya tidak dibatasi dalam membayar hutang rasa terima kasih dan balas dendam mereka. Menahan amarahnya sangat membuatnya tertekan. Dia berbalik dan pergi. Kedua tetua di belakangnya memelototi Ling Han sejenak sebelum juga berbalik dan pergi. Percakapan secara bertahap kembali ke kedai minuman. Namun, setelah apa yang terjadi saat itu, kedai itu jauh lebih tenang dari sebelumnya. Para pelanggan melirik Ling Han ketika mereka berbicara, dan mereka semua merasa bahwa orang ini sangat berani dan berani. Dia benar-benar berani memprovokasi anggota klan Xie. Seorang penatua menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia masih muda, jadi tidak mengejutkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Selain itu, ini adalah kota Wolfang, jadi Xie Donglai jelas tidak berani menyerangnya. Namun, apakah pemuda ini akan bersembunyi di kota Wolfang selamanya? Orang tua itu merasa bahwa Ling Han terlalu gegabah. Ling Han datang ke sini untuk mengumpulkan informasi, bukan untuk makan atau minum. Melihat situasi saat ini, ia memutuskan bahwa tidak ada gunanya tinggal lebih lama lagi. Dia membayar tabnya dan kembali ke rumah lelang. Hanya ada 2 hari sampai pelelangan dimulai. Sementara itu, kelinci dan ginseng tua dibawa ke kota ini seperti ikan dibawa ke air. Mereka bebas dan tidak terkekang saat mereka berjalan sepanjang hari. Ling Han tidak khawatir tentang mereka, karena pasangan teman buruk ini sangat berlendir dan sulit ditangkap. Kecuali mereka ditargetkan oleh elit Heavenly Body Tier, benar-benar tidak ada yang bisa menangkap mereka. 2 hari berlalu dalam sekejap, dan Ling Han memasuki lobi rumah lelang dengan Realm Spirit Stone-nya. Dia sudah menyerahkan pil alkemis ke rumah lelang, tetapi Realm Spirit Stone terlalu berharga untuk diserahkan. Karena itu, dia menyimpannya selama ini. Dia hanya akan menyerahkannya pada saat pelelangan. Dia menemukan seorang pekerja dan meminta mereka untuk melaporkan kedatangannya ke manajer dari klan Jin. Sementara dia menunggu, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya muncul. Itu tak lain adalah Xie Donglai. Dengan status dan kekayaan Xie Donglai, itu normal baginya untuk menghadiri pelelangan semacam ini. Selain itu, sebagai seseorang yang berada pada level sempurna dari Sun Moon Tier, ia secara alami memiliki keinginan yang mendesak untuk menerobos ke Heavenly Body Tier atau tingkat puncak dari Sun Moon Tier. Dengan demikian, dia sangat ingin mendapatkan Realm Spirit Stone seukuran telapak tangan. "Kamu," ekspresi gelap jatuh di wajah tampan Xie Donglai ketika dia melihat Ling Han. Dia terkekeh dingin, dan berkata, rumah lelang emas asal benar-benar menjadi kelas yang semakin rendah. Bahkan orang biasa sepertimu bisa hadir, Heir Xie, maksudmu. Seseorang dari rumah lelang sedang berjalan di samping Xie Donglai. Karena status Xie Donglai yang tinggi, rumah lelang juga menganggapnya sebagai pelanggan penting. Karena itu, mereka mengirim orang yang relatif berpangkat tinggi untuk menemaninya. Orang ini dipanggil Jin Xuan, dan dia selalu ingin naik ke posisi yang lebih tinggi. Dengan demikian, Xie Donglai menjadi seseorang yang dia ingin kenal. Jika dia bisa membentuk hubungan dengan klan Xie, statusnya di klan Jin pasti akan naik secara eksponensial. Xie Donglai menunjuk Ling Han, dan berkata, "Aku benci bocah ini." "Saya mengerti." Jin Xuan mengangguk, lalu berbalik kedua pekerja di sampingnya, dan berkata, "Apa yang kalian tunggu? Cepat dan tendang dia." Dia belum pernah melihat Ling Han sebelumnya, jadi dia tidak tahu bahwa Ling Han adalah pelindung yang menjual Realm Spirit Stone. Kalau tidak,
dia pasti tidak akan berbicara atau bertindak seperti ini. Namun sekarang, dia telah melakukan kesalahan besar. Chapter 1264. Silakan pergi. Ling Han hanya tersenyum dan berkata, "Saya harap Anda tidak akan menyesal." Jin Xuan tertawa kecil dan berkata, "Hah, kamu masih berani mengancamku?" Betapa menggelikan, dia merasa bahwa pemuda ini tidak dapat dimengerti. Sejak kapan kultivator sangat sedikit di ekstrim rendah Sun Muntier berani mengancamnya seperti ini? Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tendang dia. Singkirkan dia." Xie Donglai tersenyum dingin. Rakyat jelata tanpa nama ini berani menentangnya? Dia tidak bisa membuangnya di warung, tapi dia bisa meminjam kekuatan klan Jin untuk mempermalukannya sekarang. Dia tidak perlu mengangkat jari. Ling Han tidak melawan, dan dia membiarkan dua pekerja rumah lelang untuk mengirim dia keluar pintu. Dia sudah meminta pekerja lain untuk melaporkan kedatangannya ke Jin Ming, manajer peringkat tertinggi Jin Clan di rumah lelang ini. Ketika Ling Han telah mengusulkan melelang Realm Spirit Stone sebelumnya, itu adalah Jin Ming yang datang untuk menerimanya dengan hangat. Sudah jelas betapa sangat dihargainya Ling Han. "Heir Xie, tolong," kata Jin Xuan. Dia menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat patuh. Klan Jin memang sangat kuat pada kenyataannya, mereka jauh lebih kuat daripada klan Xie, mencapai tingkat yang bahkan keluarga kekaisaran pun khawatir dengan mereka. Namun, klan Jin juga memiliki terlalu banyak anggota. Anggota garis keturunan tidak langsung seperti dia harus mengandalkan kekuatan luar jika mereka ingin naik ke kekuasaan. Di sisi lain, Xie Donglai hanya anggota yang sedikit penting dari klan Xie. Dia bukan sosok yang kuat yang memiliki kekuatan besar. Dengan demikian, mendapatkan dukungan raksasa seperti rumah lelang emas asal juga sangat penting dan bermanfaat baginya. Dengan demikian, keduanya mencapai kesepakatan diam-diam untuk bekerja sama satu sama lain. Hanya saja Jin Xuan jauh kurang percaya diri daripada Xie Donglai. Dalam hubungan mereka, Xie Donglai memerintahkan posisi dominan mutlak. Dari sudut pandang orang luar, seolah-olah Jin Xuan adalah pelayan dan antek. Jin Xuan membawa Xie Donglai ke kamar pribadi. Dia tidak pergi setelah itu, dan dia terus menemani Xie Donglai. Jelas bahwa dia akan melakukan apa saja untuk memperkuat hubungannya dengan dia. Sementara itu, Jin Ming buru-buru memerintahkan pekerja untuk mengundang Ling Han setelah mendengar laporannya. Namun, ketika pekerja itu kembali ke lobi, dia tidak bisa melihat Ling Han sama sekali. Dia secara alami menjadi cemas, dan dia buru-buru menarik seseorang untuk menanyakan keberadaan Ling Han. Baru saat itulah dia mengetahui bahwa Ling Han telah diusir. Dia dengan panik berlari keluar dari lobi, hanya untuk menemukan Ling Han minum teh di bawah pergola di seberang rumah lelang. Dia tampak sangat riang dan santai. Pekerja itu menghela nafas lega. Dia takut Ling Han akan pergi dengan marah. Jika itu terjadi, pelelangan berikutnya pasti akan menjadi lelucon besar. "Tuan Muda Han, pelelangan hampir akan dimulai. Mengapa kamu tidak mengikuti saya kembali?" katanya dengan hati-hati. Ling Han tersenyum tipis. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya diusir oleh seseorang. Bukankah akan sangat memalukan jika aku kembali seperti ini? Tuan Muda Han, apa maksudmu?" Keringat dingin mengalir di dahi pekerja itu. "Sederhana. Siapapun yang mengusir saya dapat mengundang saya kembali." Ling Han tersenyum dan melanjutkan, "Namun, saya ditendang keluar dan malu di depan semua orang. Saya juga kehilangan banyak wajah dalam proses itu, bukan?" "Saya mengerti." Pekerja itu tidak mencoba membujuk Ling Han lebih jauh. Dia tahu bahwa dia tidak dalam posisi untuk membuat keputusan. Dia buru-buru berlari kembali ke Jin Ming dan menceritakan apa yang terjadi. "Peng." Jin Ming segera membanting meja dengan tangannya. Jelas bahwa dia sangat marah. Selama sebulan terakhir, dia telah melakukan beberapa penelitian tentang Ling Han. Dengan demikian, dia tahu bahwa Ling Han adalah alkemis tingkat 8 selain menjadi penjual Realm Spirit Stone.
Dia adalah elit Heavenly Body Tier, jadi dia secara alami bisa melihat penyamaran Ling Han juga. Dia tahu bahwa Ling Han memiliki tubuh seorang bayi. Namun, dia jelas tidak akan percaya bahwa ini mencerminkan usia sebenarnya Ling Han. Sebaliknya, dia percaya bahwa Ling Han telah menelan sejenis pil yang membalikkan pertumbuhannya. Ini sangat mengejutkannya. Ling Han benar-benar memperbarui masa mudanya. Pil yang luar biasa seperti itu tidak pernah terdengar. Bagaimanapun, hanya identitas Ling Han sebagai alkemis level 8 saja sudah cukup untuk menuntut rasa hormat Jin Ming. Fakta bahwa ia mampu menjadi alkemis tingkat 8 pada usia yang begitu muda berarti masa depannya tidak terbatas. Namun, Jin Xuan sebenarnya berani menendang pelanggan terhormat dari rumah lelang. Dia benar-benar ingin menamparkan Jin Xuan pada saat ini. Jin Xuan berusaha memperkenalkan dirinya dengan orang kaya dan yang kuat. Namun ia telah mengusir yang benar-benar kaya dan berkuasa. Menipu, Jin Ming berseru dengan ham. Tidak heran Jin Xuan tidak dapat menjalankan rumah lelang sendiri bahkan setelah bertahun-tahun di industri ini. Bagaimana dia bisa menjalankan rumah lelang dengan sikap patuh terhadap mereka yang berkuasa? Orang-orang seperti dia hanya akan menyia-nyiakan sumber daya klan Jin untuk memuaskan keserakahan mereka sendiri. Pekerja itu tetap diam seperti hantu. Dia tidak berani berbicara saat ini. Di mana Jin Xuan? Jin Ming bertanya. Dia ada di kamar pribadi Earth Number 7, jawab pekerja itu dengan cepat. Dia secara alami memeriksa ini sebelum datang untuk melapor ke Jin Ming. Jin Ming berdiri dan berjalan menuju kamar pribadi Earth Number 7. Peng, dia tidak mengetuk ketika dia tiba. Sebaliknya, dia langsung menerobos masuk. Siapa? Lord Jin Ming? Jin Xuan baru saja akan memarahi pengganggu itu, namun dia buru-buru menyesuaikan sikapnya setelah menyadari bahwa ini adalah manajer klan berperingkat tertinggi di rumah lelang ini. Meskipun ia juga anggota klan Jin, statusnya jauh lebih rendah daripada klan Jin Ming. Selain itu, Jin Ming adalah elit tier tubuh surgawi, sementara ia hanya seorang pembudidaya tier bulan matahari. Jurang kemampuan mereka sangat besar. Ikuti aku, Jin Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin memarahi Jin Xuan sebelum orang luar. Itu hanya akan berhasil mempermalukan seluruh klan Jin. Jin Xuan benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Senior Jin Ming, ada apa? Xie Donglai bertanya. Hubungannya dengan Jin Xuan berada dalam periode bulan madu. Jadi dia secara alami tidak akan duduk diam saat Jin Xuan dibawa pergi. Dengan demikian, ia segera menanyai Jin Ming tentang situasinya. Bahkan, dia meminta ini untuk Jin Xuan. Jin Ming melirik, dan dengan tenang menjawab, ini adalah masalah pribadi klan kami. Hei Xie, tolong jauhi ini. Dia adalah elit tier tubuh surgawi, dan klan Jin lebih dari kekuatan yang bisa menyaingi kekaisaran-kekaisaran. Dengan demikian, dia secara alami tidak takut pada Xie Donglai. Jika dia bukan pengusaha, dia akan mengabaikan Xie Donglai. Setelah semua, sudah menjadi rahasia umum bahwa elit tier tubuh surgawi transenden di atas pembudidaya tier bulan matahari. Ekspresi Xie Donglai tanpa sadar berubah. Jin Ming tidak memberi klan Xie wajah apapun. Jika Jin Ming adalah orang lain, dia pasti akan marah. Namun, orang di depannya adalah elit tier tubuh surgawi. Jadi apa haknya dia harus tidak puas? Kamu masih tidak mengikutiku, Jin Ming berkata dengan dingin. Jin Xuan tidak berani duduk-duduk lagi. Bahkan upaya Xie Donglai untuk campur tangan telah sia-sia. Jadi bagaimana dia berani mengajukan pertanyaan lagi? Dia patuh mengikuti Jin Ming menuruni tangga dan di luar rumah lelang. Lord Jin Ming, kemana kita akan pergi? Dia bertanya dengan hati-hati. Jin Ming tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya berjalan ke rumah minum di seberang rumah lelang. Di bawah pergola duduk Ling Han. Jin Xuan goyah setelah melihat Ling Han. Mungkinkah karena bocah ini? Mustahil, dia langsung berpikir untuk dirinya sendiri. Dia telah meneliti semua orang yang menghadiri pelelangan ini, dan dalam hal latar belakang, tidak ada yang bisa melampaui Xie Donglai. Karena itu, melihat konflik antara orang ini dan Xie Donglai, ia secara alami memilih untuk berpihak pada Xie Donglai.
keputusan seperti itu juga sejalan dengan manfaat klannya. Namun, apa yang sedang terjadi sekarang? Tuan Muda Ling, Jin Ming tersenyum saat dia menangkupkan tangannya dan menyapa Ling Han. Meskipun status Ling Han lebih rendah daripada elit Heavenly Body Tier, Jin Ming memutuskan untuk memperlakukannya setara karena masa mudanya yang menakjubkan. FCK, Jin Xuan benar-benar terkejut melihat ini. Ekspresinya seolah-olah dia baru saja menelan 100 lalat. Chapter 1265. Permintaan maaf. Tuan Muda Han, Jin Ming sebenarnya menyebut pemuda itu sebagai Tuan Muda Han. Orang harus menyadari bahwa bahkan jika Xie Donglai berjalan, Jin Ming hanya akan menyebutnya sebagai pewaris Xie. Dia tidak akan memperhatikannya. Namun, dia benar-benar menggenggam tangannya untuk memberi hormat dan menyebut pemuda ini sebagai Tuan Muda Han. Apa tingkat penghargaan ini? Dia tidak tahu bahwa Jin Ming tidak perlu begitu hormat sebelumnya. Namun, siapa yang menyuruhnya menendang Ling Han keluar dari rumah lelang? Sekarang mereka perlu mengundangnya kembali. Mereka secara alami perlu menunjukkan rasa hormat yang lebih padanya. Jin Xuan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia mengejek ketika Ling Han bertanya apakah dia akan menyesal atau tidak. Namun dia benar-benar mengalami penyesalan sekarang. Siapa sebenarnya pemuda ini? Mengapa Jin Ming menjunjung tinggi dia? Tuan Jin, Ling Han segera berdiri dan menyapa Jin Ming. Jin Ming adalah tier tubuh surgawi, jadi itu akan terlalu sombong jika dia tetap duduk. Jin Ming mengangguk dan berkata, "Aku benar-benar minta maaf karena tidak mengelola bawahanku dengan baik. Saya sudah sangat menyusahkan Tuan Muda Han." Hehe. Ling Han hanya tertawa kecil sebagai balasan. Dia kemudian memandang Jin Xuan dan bertanya, "Ini?" Sudut mulut Jin Xuan tanpa sadar berkedut. "Aku mengusirmu saat itu, jadi bagaimana mungkin kau sudah melupakanku? Anda jelas mengejek saya." Jika Jin Ming tidak di sampingnya, mungkin dia akan bergegas menamparkan Ling Han. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 2 juta tahun. Dan dia telah mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Dengan demikian, menekan kultivator yang sangat sedikit di ekstrim rendah secara alami akan menjadi sepotong kue. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya bisa memakai ekspresi gelap dan mendengarkan perintah Jin Ming. "Jin Xuan, cepat dan minta maaf kepada Tuan Muda Han," Jin Ming berkata dengan sungguh-sungguh. "Itu datang. Seperti yang saya harapkan." Jin Xuan tidak mau menyerah, dan dia bertanya, "Tuan Jin Ming, berani saya bertanya, apa yang saya lakukan salah? Jika dia meminta maaf begitu saja, wajah apa yang akan dia miliki?" Oh, jadi Ling Han ingin wajah, tetapi dia tidak. Meskipun Jin Ming menikmati status yang lebih tinggi daripada dia masih menjadi anggota klan Jin. Dengan demikian, dia bisa mengabaikan perintah yang tidak masuk akal. Jika situasi ini meningkat ke aula penegakan hukum klan Jin, mereka dapat memutuskan pada saat itu siapa yang benar. Jin Ming tertawa kecil. Dia benar-benar ingin menamparkan si bodoh ini sampai mati. Jin Xuan adalah peretasan tanpa bakat, dan yang bisa ia lakukan hanyalah pertempuran kecil untuk kekuasaan dan status. Pandangannya sempit, dan dia tidak punya akal untuk gambaran yang lebih besar. Jin Ming berhenti sejenak sebelum berkata, "Tuan Muda Han adalah penjual batu roh alam." Hati Jin Xuan bergetar. Baru sekarang dia mengerti mengapa Jin Ming menjunjung tinggi Ling Han. Ternyata, dia adalah pelindung besar rumah lelang. Dapat dikatakan bahwa pelelangan ini hanya sangat populer dan berkelas karena Realm Spirit Stone seukuran telapak tangan. Ukuran Realm Spirit Stone tidak bisa dikecilkan. Semakin besar batu roh alam, semakin lengkap regulasi di dalamnya, dan semakin mudah untuk mereka pahami. Jadi, bahkan jika ada 10 Realm Spirit Stone yang ditambahkan hingga ukuran Realm Spirit Stone seukuran telapak tangan, jumlah harganya masih jauh di bawah harga Realm Spirit Stone seukuran telapak tangan. Namun, ini tidak mengubah fakta bahwa Ling Han hanyalah penjual Realm Spirit Stone. Apakah perlu memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Dia hanya mendapatkan Realm Spirit Stone sebesar itu karena keberuntungan. Apakah Jin Ming benar-benar perlu memperlakukannya sederajat? Apakah kamu akan meminta maaf atau tidak? Jin Ming mulai menjadi tidak sabar. Bahkan,
Dia merasakan dorongan untuk mengusir Jin Xuan kembali ke kediaman klan. Memiliki orang bodoh seperti Jin Xuan di sampingnya menyakitinya lebih daripada membantunya. Ada rasa malu dan marah di wajah Jin Xuan. Namun, dia akhirnya menyerah dan berkata, "Maaf karena telah menyinggung perasaanmu saat itu. Mohon maafkan saya, Tuan Muda Han." Jika dia membuat Ling Han marah dan membuatnya membatalkan pelelangan batu roh alam, klan Jin tidak diragukan lagi akan menjadi bahan tertawaan besar. Sebagai salah satu penyebab utama, dia pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman dari klan. Dengan mengingat hal ini, ia memutuskan untuk menyerah dan meminta maaf. Namun, Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengenalmu." Jin Xuan marah. Arti jawaban Ling Han sangat sederhana, dia tidak menerima permintaan maafnya. "Kamu hanya seorang kultivator di ekstrim rendah Sun Muntier. Jadi untuk apa kamu bertindak begitu tinggi dan perkasa? Jin Xuan, jika seorang alkemis tingkat 8 ditendang keluar dari rumah lelang olehmu, bagaimana menurutmu kamu harus meminta maaf dan menenangkan mereka?" Jin Ming bertanya dengan suara serius. Jin Xuan goyah setelah mendengar ini. Apa artinya Jin Ming? Apakah dia mencoba mengatakan bahwa Ling Han adalah alkemis tingkat 8? Benar-benar lelucon. Berapa umurnya? Dia jelas berusia kurang dari 1000 tahun. Mungkin dia adalah keajaiban kultivasi, tapi tidak mungkin dia seorang Grandmaster alkimia. Bagaimana seseorang meningkatkan level mereka dalam alkimia? Mereka harus memperbaiki kuali setelah kuali pil alkimia itu adalah penumpukan pengalaman dari waktu ke waktu. Ini tidak seperti kultivasi, di mana seseorang dapat menjadi beruntung dan maju dengan cepat setelah menelan pil. Mungkin seseorang bahkan dapat melompat dari manusia biasa ke tier tubuh surgawi, alkemis level 8 yang belum genap 1000, terus bercanda. "Apakah kamu pikir aku bercanda?" Jin Ming bertanya dengan tertawa dingin. Jika Ling Han bukan alkemis tingkat 8, apakah dia akan memperlakukannya dengan sangat hormat? Jadi bagaimana jika dia adalah penjual besar dan pelindung yang berharga? Ada jurang yang tidak dapat diatasi antara elit tier tubuh surgawi dan pembudidaya tier bulan matahari. Hati Jin Xuan bergetar. Jin Ming bercanda tentang ini akan menjadi lelucon yang benar. Apakah Ling Han benar-benar seorang alkemis tingkat 8? Ekspresinya berubah drastis. Dia telah mengusir seorang alkemis tingkat 8 dari rumah lelang. Jika berita ini keluar, dia benar-benar akan kehilangan lapisan kulitnya. Alkemis menikmati status transenden. Selain itu, alkemis relatif banyak. Jika seseorang menyinggung seorang alkemis, terutama tanpa alasan yang jelas, mereka akan memancing kemarahan seluruh komunitas alkemis. Ini akan menjadi pukulan besar jika tidak ada alkemis yang mau melelang pil alkimia mereka di rumah lelang emas asal lagi. Sebagai katalis untuk bencana ini, dia pasti akan menderita hukuman berat dari klan. Ketakutan merayap ke dalam hatinya ketika pikiran-pikiran ini melintas di benaknya. Lututnya menekuk, dan dia berlutut di depan Ling Han, berkata, "Tuan Muda Han, aku bodoh, dan semuanya adalah kesalahan saya. Saya mohon maaf." Dia terus bersujud ketika dia berbicara, air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Jin Ming hampir memukulnya sampai mati karena marah. Dia memang mengatakan pada Jin Xuan untuk meminta maaf, tetapi tidak seperti ini. Dengan berlutut dan bersujud, dia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri. Dia kehilangan muka untuk seluruh klan Jin. Si idiot ini benar-benar bodoh. Saya pasti tidak bisa meninggalkannya di sini. Oh, jadi itu kamu? Ling Han bertepuk tangan seolah-olah dia tiba-tiba teringat siapa Jin Xuan itu. Jin Xuan menyeka keringat dingin dari dahinya. Sepertinya, dia telah mencegah bencana besar. Selama Ling Han tenang dan pelelangan berjalan dengan lancar, mereka bisa berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Paling-paling dia hanya akan meminta maaf dan sedikit menyanjung Ling Han. Dia tidak tahu bahwa Jin Ming telah menjatuhkan hukuman mati. Tak lama, dia akan ditendang kembali ke klan. Bersamaan dengan beberapa komentar dari Jin Ming, tidak ada harapan baginya untuk berhasil di masa depan. Dia hanya bisa menjalani sisa hidupnya sebagai berlari juga.
Jin Ming tersenyum pada Ling Han dan berkata, "Tuan Muda Han, tolong." Dia sudah melewati tahap menjadi marah. "Tuan Jin, kumohon." Ling Han juga sangat sopan. Keduanya berjalan berdampingan saat mereka kembali ke rumah lelang. Namun, Ling Han sengaja tertinggal setengah langkah di belakang untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Jin Ming, elit Heavenly Body Tier. Ini sangat menyenangkan Jin Ming. Pemuda ini tidak lengah karena keterampilannya, dan dia juga tidak akan melampaui batas. Sementara itu, Jin Xuan menempel di belakang mereka. Dia masih harus berbicara dengan Ling Han dan sedikit menyanjungnya. Di matanya, nilai Ling Han telah melonjak ke ketinggian baru, apa dengan identitasnya sebagai alkemis level 8 dan semua. Chapter 1266. Bermuka dua. Bagaimanapun, Jin Xuan adalah sosok yang kuat, jadi dia kembali dengan Realm Spirit Stone setelah melihat bahwa Ling Han sudah memaafkan mereka. Sementara itu, Jin Xuan menemani Ling Han seperti bawahan yang patuh. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk menyanjungnya. Dia adalah alkemis level 8. Ini sangat mengesankan. Sementara itu, Ling Han memiliki pemahaman yang jauh lebih menyeluruh tentang situasi daripada Jin Xuan. Jin Ming jelas sudah membenci Jin Xuan, dan sudah jelas bahwa dia tidak akan tinggal di sini lagi. Dengan demikian, Ling Han juga tidak bisa repot berurusan dengannya. Dia hanya memberikan jawaban setengah hati pada sanjungannya. "Tuan Muda Han, kumohon." Ada senyum patuh di wajah Jin Xuan saat dia mengundang Ling Han ke ruang pribadi setingkat bumi di lantai 3. Di rumah lelang emas asal, kamar pribadi dibagi menjadi dua kategori tingkat surga dan tingkat bumi. Secara umum, kamar pribadi tingkat surga selalu kosong. Ini karena hanya elit Eternal River Tier yang berhak menggunakannya. Itu benar, elit tingkat sungai abadi bukan keturunan mereka atau penerus mereka. Sementara itu, ruang pribadi setinggi bumi dapat digunakan oleh lebih banyak orang. Elit tier tubuh surgawi, keturunan dari elit tier sungai eternal, atau orang-orang dengan banyak keberhasilan dalam alkimia dan perbaikan alat semua bisa menggunakan ruangan ini. Dengan demikian, hanya ada sedikit kamar pribadi setingkat surga, sementara ada 2 lantai seluruh kamar pribadi setinggi bumi. Namun, karena ada 2 lantai kamar seperti itu, jelas akan ada perbedaan di antara mereka. Kamar-kamar di lantai yang lebih tinggi jelas sedikit lebih baik. Saat ini, Jin Xuan memimpin Ling Han ke salah satu kamar pribadi setinggi bumi ini. Dia mengungkapkan rasa hormatnya pada Ling Han, sama seperti dia telah menyatakan rasa hormatnya kepada Xie Donglai. Berderak, pintu kamar pribadi berderit terbuka, dan seorang pemuda tampan keluar. Dia tak lain adalah Xie Donglai. Ekspresi heran muncul di wajahnya ketika dia melihat Jin Xuan berjalan bersama Ling Han. Dia terutama bingung ketika melihat bahwa Jin Xuan berjalan setengah langkah di belakang, senyum patuh di wajahnya. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari situasi ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah orang ini diusir? Kenapa dia kembali juga? Sepertinya Jin Xuan secara pribadi mengundangnya kembali. Terkesiap, bocah berwajah 2 ini, dia masih memanggilku kakak dan berbicara tentang bagaimana kita harus menjaga satu sama lain saat itu. Namun dia berbalik dan langsung mengkhianatiku. Orang yang tak tahu malu, ada ekspresi gelap di wajah Xie Donglai. Dia berpunuk dan berkata, "Kakak Jin, aku perlu penjelasan." Jin Xuan terperangkap dalam posisi yang aneh. Dia tidak ingin menyinggung Xie Donglai. Namun, ada permusuhan antara Ling Han dan Xie Donglai, dan dia hanya bisa memilih untuk berpihak pada salah satu dari mereka. Jika dia mencoba menyenangkan mereka berdua, dia tidak akan memuaskan keduanya. Dia mengertakkan giginya saat dia mencapai keputusan. Xie Donglai telah menangkapnya dengan Ling Han, jadi dia mungkin akan menyinggung perasaannya sepanjang jalan. Apa yang bisa dijelaskan? Dia bertanya. Apa aku kenal pewaris Xie? Heir Xie. Xie Donglai tanpa sadar mengangkat alisnya. Dia menarik garis di antara kita begitu cepat? Sangat baik.
sangat baik. Dia marah dan penasaran. Jin Xuan pasti tidak akan membahayakan hubungan mereka dengan sia-sia. Orang-orang seperti dia hanya akan mengkhianati orang lain jika ada manfaat yang bisa diperoleh. Dengan kelihatannya, Ling Han mungkin memiliki latar belakang yang berpengaruh. Namun, apa latar belakangnya? Itu sebenarnya lebih mengesankan daripada identitasnya sebagai keturunan Jenderal Besar Xie. Ekspresinya menjadi khusyuk saat dia menatap Ling Han. Sebagai junior penting dari klan Xie, dia bukan hanya seorang kultivator yang berbakat. Dia juga sangat cerdas dan terampil dalam mengatur dirinya sendiri. "Tuan, siapakah di dunia ini Anda?" Dia bertanya. Jin Xuan segera menyela, berkata, "Dia Ling Han, Tuan Muda Han." Tuan Muda Han adalah alkemis tingkat 8. Sehubungan dengan batu roh alam, Ling Han hanyalah penjual. Dengan demikian, ini tidak akan meningkatkan statusnya. Namun, identitasnya sebagai alkemis level 8 benar-benar berbeda. Ini luar biasa. Oh, ekspresi Xie Donglai sedikit berubah. Orang ini telah menjadi alkemis level 8 di usia yang begitu muda. Alkemis menikmati status transenden, dan mereka dianggap lebih tinggi daripada petani pada tingkat yang setara. Dia adalah keajaiban kultivasi, jadi dia tidak perlu membayar banyak untuk memperhatikan para alkemis pada tingkat yang setara. Namun, Ling Han adalah keajaiban alkimia juga, dan keajaiban semacam itu bahkan lebih jarang. Dengan demikian, ia secara alami akan dianggap lebih tinggi. Tidak ada kekurangan keajaiban kultivasi di dunia, mereka akan muncul cukup sering. Namun, alkimia dan perbaikan alat berbeda. Seseorang perlu mengumpulkan pengalaman bertahun-tahun sebelum mereka bisa naik level. Karena itu, sangat sulit bagi keajaiban muncul di bidang tersebut. Tidak heran Jin Xuan mengkhianatiku untuk mengikutinya. Namun, tidakkah dia tahu bahwa aku lebih dari sekedar keajaiban kultivasi? Tidakkah dia tahu bahwa aku keturunan Jenderal Xie? Saya mendapat dukungan dari elit Eternal River Tier. Bagaimanapun, mengapa nama Ling Han terdengar begitu akrab? Oh, jadi kamu seorang alkemis, kata Xie Donglai sambil tertawa dingin. Namun, sesombong dia masih tidak berani mengejeknya. Komunitas alkemis memiliki kekuatan besar, dan dia mungkin akan dimarahi oleh klannya jika dia berani menyinggung mereka tanpa alasan yang baik. Bahkan, dia mungkin dibuang. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, kata Ling Han dengan tenang. Xie Donglai tertegun. Kamu benar-benar berani memanggilku anjing? Namun, dia memang berdiri di tengah jalan dan menghalangi Ling Han dan Jin Xuan. Ling Han tidak salah dalam aspek ini, tetapi frasa yang dia gunakan cukup di atas. Grandmaster Ling, Anda juga di sini untuk Realm Spirit Stone, apakah saya benar? Xie Donglai memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan. Pertanyaan tentang identitas Ling Han sebagai seorang alkemis cukup sensitif, dan yang terbaik adalah tidak membuat keributan dengannya di depan umum. Sebaliknya, dia diam-diam akan membunuhnya ketika tidak ada orang di sekitar. Itu akan memperbaiki segalanya untuk selamanya. Dia adalah seorang alkemis tingkat 8, dan dia bergegas untuk menghadiri pelelangan ini. Dengan demikian, ada kemungkinan 99% bahwa dia ada di sini untuk Realm Spirit Stone seukuran telapak tangan. Itu adalah harta berharga yang bisa membantu seseorang memahami Dao. Dalam hal kekayaan, alkemis muda tingkat 8 ini jelas bukan tandingannya. Ling Han tersenyum tipis dan bertanya, jadi apa? Haha, dengan aku hadir, yang terbaik adalah kamu menyerah sekarang. Xie Donglai berkata dengan arogan. Setelah saya menawar, batu roh alam akan sebaik milikku. Saat ini, dia hanya bisa menyerang Ling Han dengan cara seperti itu. Jin Xuan hampir tertawa. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya dengan tangannya. Kamu masih tidak tahu kan? Penjual Realm Spirit Stone itu tidak lain adalah Ling Han. Semakin keras Anda berjuang untuk itu, semakin banyak uang yang Anda berikan padanya. Dia telah melihat orang bodoh kaya di masa lalu, tetapi dia belum pernah melihat yang sombong sebelumnya.
Xie Donglai merasa terlalu baik tentang dirinya sendiri. Ling Han tetap tenang dan berkata, belum tentu. Bodoh, apakah Anda yakin memiliki kekayaan seperti itu? Bodoh kan? Wajah Xie Donglai berkedut ketika dia mendengar ini. Ling Han memanggilnya seekor anjing saat itu, dan sekarang dia memanggilnya AC. Betapa menjijikkannya. Kamu tidak bisa tinggal di Wolf Fang City selamanya, katanya dengan dingin di benaknya. Begitu kamu pergi, itu akan menjadi hari kematianmu. Dia memutuskan bahwa dia akan dengan penuh kemenangan menunjukkan batu roh alam kepada Ling Han begitu dia berhasil menawarinya. Dia akan menggosoknya di wajah itu. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, dia melangkah kembali ke kamar pribadinya untuk membiarkan Ling Han dan Jin Xuan lewat. Ling Han berjalan melewati. Ketika dia melewati pintu, dia berkata, Anda tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Saya kira Anda bisa memenuhi syarat sebagai anjing yang baik. F***CK, Xie Donglai hampir menarik pedangnya dan menyerang. Untungnya, kedua tetua di ruangan itu dengan paksa menahannya. Kalau tidak mungkin dia bisa menahan diri. Sebagai keturunan klan Xie, dia sudah mengembangkan kebiasaan bertindak atas kemauannya, namun dia tidak dapat membunuh hanya satu orang pada saat ini. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Aku pasti akan membunuh bocah itu, katanya dalam benaknya. Setelah itu, saya akan kembali ke ibu kota kekaisaran dan meminta Jenderal Besar Xie untuk membantu saya mendapatkan Heavenly Phoenix Maiden. Itu benar-benar berani melarikan diri dari pernikahan kamiku. Tunggu saja. Chapter 1267. Elit Misterius. Ling Han memasuki ruangan. Jin Xuan secara alami mengikutinya, menjaga percakapan berjalan dengannya, mencoba yang terbaik untuk memulai topik pembicaraan bersama. Namun, dalam hal tingkat kultivasi, meskipun tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi, pemahamannya tentang peraturan langit dan bumi jauh dari mendalam seperti Ling Han. Dalam kasus alkimia, ia adalah orang awam yang absolut. Pada topik aspirasi, dia hanya dipenuhi dengan keinginan egois, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki topik umum? Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia hanya bisa berbicara tentang beberapa hal yang pasti akan diminati pria, seperti bagaimana dia baru saja mengunjungi Miss Hong di Jade Spring Pavilion beberapa hari yang lalu, dan betapa terampilnya dia bahwa dia masih mengambang di awan pada pagi berikutnya. Di kota Wolfang, ada rumah pelacuran secara alami. Selain itu, para wanita yang bekerja di sana adalah dewa asli, dan setidaknya berada di tier sungai gunung. Namun, jika mereka jelas memiliki kekuatan semacam itu, mengapa mereka masih melakukan hal-hal seperti itu? Itu cara cepat untuk mendapatkan uang. Orang-orang yang mencari nafkah di sini semua hidup berbahaya. Karenanya, hati mereka semua sedikit bengkok. Di bawah tekanan besar ini, mereka secara alami menginginkan jalan keluar untuk stres mereka. Dan selama seseorang tidak mati di tempat ini, manfaat yang mereka peroleh sangat besar. Poin merit dapat digunakan untuk menebus sejumlah besar sumber daya, dan jika mereka berhasil menemukan batu roh alam, mereka akan menjadi kaya. Jadi, sebagian besar pria di sini murah hati. Menjual diri mereka di sini akan, pertama, aman, dan kedua, penghasilan mereka akan luar biasa. Secara alami, itu menarik banyak wanita untuk rela menjadi pelacur. Jika bukan itu masalahnya, dari mana seorang wanita yang hanya berada di tier sungai gunung mendapatkan begitu banyak sumber daya untuk budidaya? Pikiran acak mengalir melalui kepala Ling Han. Dia sengaja mengalihkan perhatiannya karena Jin Xuan benar-benar tidak memiliki banyak kedalaman padanya. Dia benar-benar berbicara tentang rincian urusannya dengan seorang pelacur. Dia menggambarkan pengalamannya dengan jelas dan penuh warna, melayang terbang dalam kegembiraannya. Selain itu, suaranya semakin keras, dan bahkan ruang yang terpisah tidak dapat mencegah suaranya didengar. Berisik, hamp dingin terdengar, dan sebuah tangan seperti batu giok putih muncul entah dari mana, memberikan tamparan pada Jin Xuan. "Pa!" Suara renyah terdengar, dan Jin Xuan segera membisu. Dia menutupi sudut bibirnya, wajahnya dipenuhi dengan keheranan.
dia langsung terkejut oleh hantaman tiba-tiba. Harus diketahui bahwa tidak peduli seberapa tidak sehatnya dia masih elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Tetapi orang lain bahkan tidak muncul, belum menamparkan semua gigi keluar dari mulutnya. Jika orang lain benar-benar berniat untuk membunuhnya, tidak akan sulit untuk membunuhnya dengan sekali tamparan. Lebih jauh lagi, orang itu bahkan belum muncul. Jadi siapa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah pembunuhnya? Dia berkata, dia karena telapak tangan ini adil dan halus, jadi itu harus menjadi tangan wanita. Selain itu, teguran yang jelas itu jelas dibuat dengan suara wanita juga. Ling Han tertegun juga. Dia benar-benar tidak dapat memahami dari mana tangan ini keluar. Tangan ini tentu saja bukan tangan asli, tetapi terbentuk dari kekuatan asal yang kental dari beberapa elit. Namun dia bisa membuatnya sehingga tampak tepat di depan mereka, bahkan ketika mereka berada di kamar yang terpisah, untuk menamparkan semua gigi di mulut seorang elit di tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia harus berada di tier tubuh surgawi setidaknya. Ling Han diam-diam membandingkan orang ini dengan permaisuri Luan Xing, namun tidak bisa membuat penilaian yang adil atas kemampuan mereka sama sekali. Itu karena mereka berdua jauh lebih kuat daripada dia. Dua lautan besar ada di depan matanya, dan keduanya tampak tak terbatas. Bagaimana dia tahu yang mana yang lebih besar? Selain itu, orang ini memiliki kontrol yang sangat tajam terhadap kekuatannya. Ketika telapak tangannya telah melintas, origin powernya telah menyebar tepat pada saat itu, tanpa meninggalkan gelombang sedikit pun. Karena itu, jika dia ingin membunuh seseorang, itu juga akan menjadi sepotong kue, dan tidak mungkin bisa dilacak kembali padanya. Jika dia berada di Heavenly Body Tier, maka dia mungkin harus setidaknya berada dalam ekstrim sedang untuk memiliki kekuatan yang benar-benar menekan. Tetapi dengan mempertimbangkan bahwa ini adalah rumah lelang emas asal, untuk tetap berani bergerak tanpa rasa takut di wilayah lain, statusnya mungkin bahkan lebih tinggi. Jin Xuan telah dipukuli dengan konyol. Dia telah menderita kerugian besar, namun sebenarnya tidak mencari Jin Ming untuk mengeluh. Dia hanya menjatuhkan diri di kursinya seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Ling Han juga senang dengan kedamaian dan ketenangan, dan menutup matanya untuk tidur sebentar. Dia berpikir, apakah ada cara untuk membuat Xie Donglai tinggal di sini selamanya? Tidak lama kemudian, pelelangan dimulai. Karena ini adalah pelelangan, tentu saja tidak mungkin hanya ada satu item untuk penawaran. Realm Spirit Stone besar itu hanyalah barang klaim Asteris X, dan akan disiapkan untuk dilelang pada akhirnya. Selain itu, ada juga banyak barang berharga yang dijual, seperti berbagai pil alkimia, logam ketuhanan, peralatan dewa, dan bahkan teknik budidaya dan teknik seni bela diri. Harganya juga selangit. Ada beberapa item yang mengumpulkan minat Ling Han, tetapi ketika dia berpikir bahwa segala jenis dorongan tidak sebanding dengan Divine Demon Sword, dia memaksakan dorongan itu. Prioritasnya sekarang adalah meningkatkan Divine Demon Sword-nya hingga level 6. Dia juga hampir berhasil menembus medium ekstrim. Jika alat dewanya memiliki tingkat yang sama dengan dirinya, dia bisa menggunakannya dengan lebih lancar. Pil alkimia yang dia suplai juga dilelang, dan mereka juga cukup diinginkan. Itu karena kualitas pil alkemisnya benar-benar terlalu hebat. Pil alkimia yang sama sebenarnya dapat menghasilkan tambahan 20%, 30%, atau bahkan 50% dari efeknya. Sehingga pil ini secara alami populer di kalangan banyak orang. Ling Han menghitungnya hanya penjualan pil alkimia ini yang memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Namun, dibandingkan dengan Realm Spirit Stone kemudian, jaraknya masih jauh, terlalu besar. Ketika sekitar setengah pelelangan telah dimulai, Realm Spirit Stone yang lebih kecil pertama kali dibawa keluar untuk penawaran. Setelah sesi penawaran yang sengit, Realm Spirit Stone ini dijual dengan harga tinggi 4 juta True Origin Stone. Ini sangat mencengangkan. Biasanya, Realm Spirit Stone dengan ukuran ini hanya bisa dijual dengan harga sekitar 3 juta. Namun, harus dicatat bahwa sesuatu seperti Realm Spirit Stone selalu tidak memiliki kekurangan pembeli, tetapi tidak ada yang mau menjual. Dengan demikian, saat itu muncul, persaingan sengit akan dimulai.
jadi tidak mengherankan jika harga tinggi muncul. Setelah pemanasan, semua orang bisa menebak bahwa batu spiritual realem akhir pasti akan dijual dengan harga yang sangat tinggi juga. Dikatakan bahwa itu sekitar ukuran tangan manusia, dan setidaknya 10 kali lebih besar dari yang ini. 10 kali lebih besar tidak hanya berarti bahwa itu akan 10 kali lebih mahal. Sudah disebutkan bahwa semakin besar realem Spirit Stone, semakin lengkap peraturan langit dan bumi di dalamnya, dan harga setidaknya akan meningkat 10 kali lipat. 300 hingga 400 juta. Harga ini terlintas di benak setiap orang. Cukup banyak orang menghirupnya dengan tajam. Harga ini terlalu tinggi. Ling Han dipenuhi dengan antisipasi, meskipun untuk meningkatkan kualitas pedang setan surgawi, ia membutuhkan volume besar logam godly, dan pembelian logam godly akan membutuhkan sejumlah besar batu true origin. Dia ingin apa-apa selain realem Spirit Stone ini dijual seharga 2 atau 3 miliar. Waktu perlahan berlalu, dan pelelangan hampir berakhir. Akhirnya, batu roh alam besar itu dibawa keluar. 10 juta, 20 juta, begitu harta ini muncul, segera memicu sesi penawaran sengit. Tidak perlu bagi juru lelang untuk mendapatkan telur dari siapapun, dan harganya sudah melonjak tinggi. Tentu saja, ini juga karena harga saat ini terlalu rendah, dan masih jauh dari garis bawah dalam pikiran semua orang. Harganya melonjak, dan ketika mencapai 200 juta, lebih dari setengah masa berhenti mengajukan penawaran. Namun, selama ada 2 orang yang tidak mau menyerah, harga secara alami masih bisa terus meningkat. Ling Han sangat senang. Harga perkiraannya adalah 100 juta, dan sekarang setiap sedikit lagi akan menyebabkan dia sangat gembira. Namun, ketika harga ini tercapai, semakin sedikit bidder, dan jarak dari tawaran sebelumnya ke setiap penawaran berikutnya akan menjadi semakin kecil. Oleh karena itu, setelah waktu yang sangat lama, akhirnya menembus ambang besar 300 juta. Ini lebih atau kurang harga akhir untuk batu roh alam ini. 310 juta, beberapa kamar jauhnya, suara bangga Xie Donglai terdengar. Chapter 1268. Trea paling idiotik. Itu baru saja mencapai 300 juta, dan dia langsung menambahkan 10 juta lagi. Ini untuk menekan orang lain dengan auranya, dan dengan demikian berhasil mendapatkan harta karun. Wajah Xie Donglai dipenuhi dengan kesombongan. Apakah para petani ini bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengannya? Dia adalah pangeran klan Xie, menikmati status yang cukup besar. Lebih jauh, dia bahkan memimpin pasukannya sendiri dalam pertempuran beberapa hari yang lalu, dan menggeledah beberapa sarang bandit, mendapatkan kekayaan yang menakjubkan dari usahanya. Setelah dia menjual beberapa alat dan bahan dewa, jumlah True Origin Stone yang dia miliki hampir mencapai 400 juta. Sepertinya langit pun membantunya. Awalnya, alasannya untuk datang ke Battlefield 2 Realm adalah untuk membawa kembali B Asteris Ngan yang telah melarikan diri dari pernikahan. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan menemukan Realm Spirit Stone seukuran telapak tangan. Dengan bakat alaminya, jika dia memperbaiki Realm Spirit Stone ini, dia akan memiliki peluang 30% untuk naik ke tingkat puncak dari Sun Moon Tier, dan memiliki peluang 99% untuk menerobos ke dalam Heavenly Body Tier. Itu benar. Tingkat puncak bahkan lebih sulit untuk diolah daripada tingkat utama. Peluang 30% sudah cukup baik. Dia telah berpikir seperti itu. Jika dia bisa mencoba untuk mencapai tingkat puncak, dia secara alami akan melakukan upaya itu. Tetapi jika dia tidak dapat berhasil bahkan dengan Realm Spirit Stone yang begitu besar, dia akan mengakhiri pikiran-pikiran itu, dan mengarahkan secara langsung untuk terobosan ke tier tubuh surgawi. Lagi pula, bahkan di Cloud Apex Planet, ada jumlah elit yang sangat terbatas dari Heavenly Body Tier. Setelah dia menerobos ke tingkat budidaya ini, dia benar-benar akan memenuhi syarat untuk disebut sebagai elit, dan akan dihormati dimanapun dia pergi. Tentu saja,
Semua ini didasarkan pada prasyarat bahwa dia bisa mendapatkan batu roh alam. Tapi dia percaya diri. Apakah mendekati 400 juta True Origin Stone tidak cukup? 330 juta. Suara wanita terdengar. Itu tidak keras, tetapi sangat jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Semua orang terkejut. Siapa ini? Dia benar-benar terlalu kaya, bukan? Dia langsung menambahkan 20 juta lagi ke dalam penawaran. Dia benar-benar jauh lebih murah hati daripada Xie Donglai. Namun baik Ling Han maupun Jin Xuan bergetar. Ini adalah suara wanita yang telah menamparkan Jin Xuan. Dalam penawaran sebelumnya, dia tidak pernah bergerak, dan baru sekarang dia berbicara untuk pertama kalinya. Dia jelas di sini untuk Realm Spirit Stone. Lebih jauh lagi, yang aneh adalah bahwa meskipun suara ini sangat jelas, sangat mustahil untuk melacaknya kembali ke sumbernya. Mereka tidak memiliki cara untuk membedakan dari kamar mana suara ini berasal. Xie Donglai berpunuk dingin, dan melanjutkan penawaran. 335 juta, secara internal, dia tidak senang. Dia berpikir bahwa dia tiba-tiba meningkatkan tawaran barusan, yang seharusnya benar-benar mengintimidasi semua orang. Mengapa ada orang lain yang bahkan lebih dermawan daripada dia? Dia langsung menambahkan 20 juta lagi. Itu adalah 20 juta, dan bukan 200 True Origin Stone yang dia tambahkan. 350 juta, kata wanita itu dengan tenang, terdengar sangat acuh tak acuh. 355 juta, Xie Donglai diucapkan melalui gigi yang terkatup. Perasaan firasat samar-samar muncul di dalam hatinya. Mungkinkah dia akan kalah? Sialan, jika dia tidak memiliki batu roh alam ini, maka harapannya untuk menembus ke tingkat puncak praktis nol, dan kemajuannya untuk menjadi elit dari Heavenly Body Tier juga harus ditunda oleh beberapa atau bahkan 10.000 tahun. Tidak, dia harus mendapatkannya, 370 juta. Wanita itu masih tidak terganggu seperti sebelumnya. 390 juta. Xie Donglai memanggil dengan keras, dan sangat murah hati sekali. Namun, ini semua kekayaannya, dan jika pihak lain meningkatkan tawaran lebih lanjut, dia hanya bisa mengangkat tangannya dengan menyerah. Namun, dia bertekad untuk mendapatkannya. Karena itu, dia menambahkan, "Nyonya, saya adalah cucu dari Jenderal Besar Xie. Jadi tolong beri saya jalan sekali saja ini demi Jenderal Besar Xie. Saya pasti akan membayar Anda untuk itu, ini adalah ancaman langsung. Jika Anda berani bersaing dengan saya lebih jauh, itu akan membuat musuh keluar dari Jenderal Besar Xie, lelucon yang sangat. Aku bahkan tidak menganggap serius Xie Qian. Jadi kamu pikir kamu ini siapa?" Suara hamp yang dingin terdengar, dan tangan yang lembut seadek batu giok muncul, menyerang Xie Donglai. Tidak baik, ketika dua pelayan tua melihat ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka berdua melompat keluar, ingin membubarkan pukulan ini untuk Xie Donglai, tetapi mereka bahkan belum cukup dekat ketika aura mengerikan berguling di atas mereka. Peng, peng, keduanya dikirim terbang. Xie Donglai memucat karena terkejut, namun dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan. Wajahnya sudah mengalami pukulan berat. Seluruh tubuhnya tiba-tiba dikirim keluar, dan jatuh dari lantai 3 dengan keras, jatuh tepat ke aula lelang di lantai bawah. "Siapa yang berani membuat masalah di rumah lelang emas asal kami?" Jin Ming meraung dengan marah, dan kemudian menyerbu menuju lantai 3. Peng, peng, peng. Serangkaian poni keluar, tetapi setelah beberapa saat, keheningan kembali berlanjut, yang diikuti oleh Jin Ming berkata dengan nada hormat, Ya, tidak apa-apa. Hehe." Selama Milady bersenang-senang, ini terdengar dari lantai 4. Dia mundur keluar dari ruangan. Pinggangnya membungkuk, banyak keringat dingin menetes dari wajahnya. Lantai keempat, Heaven Room, yang berarti elit dari Eternal River Tier. Tidak heran, wanita misterius ini berani menyombongkan diri bahwa aku bahkan tidak menganggap serius Xie Qian, karena dia juga adalah makhluk dengan level itu. Namun, Xie Donglai merasa sangat dirugikan. Karena kamu adalah elit dari Eternal River Tier, mengapa kamu tidak berani mengungkapkan identitasmu? Jika saya tahu bahwa suara Anda berasal dari lantai 4, saya tidak akan berani melawan Anda bahkan jika itu membunuh saya.
namun apakah dia berani mempertaruhkannya? Dia benar-benar menderita kehilangan ini tanpa bayaran. Selanjutnya, dia harus berbalik dan memohon maaf kepada pihak lain. Mengapa? Itu karena dia benar-benar berani mengancam elit dari Eternal River Tier. Lelang berlanjut, Jin Ming mengumumkan, tidak melirik Xie Donglai lagi. Pelelangan memang berlanjut, tetapi setelah masalah tadi, semua orang masih terpana. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang akan mengajukan tawaran lain? Selain itu, harga ini sudah sangat tinggi. Jadi tidak banyak orang yang mampu meningkatkan tawaran. Wanita misterius meningkatkan tawaran menjadi 400 juta, dan tidak ada orang lain yang bersaing dengannya. Karenanya, ia berhasil membeli harta karun Klim Asteris X. Pelelangan berakhir, dan pembeli yang sukses pergi ke belakang panggung untuk melakukan pembayaran dan menyelesaikan transaksi. Meskipun Ling Han belum membeli apapun, dia adalah penjual terbesar kali ini. Jadi, dia secara alami harus pergi ke belakang panggung juga untuk menerima pembayaran. Karena jumlah yang terlibat terlalu besar, dia harus menunggu sampai wanita misterius menyelesaikan transaksi untuk dapat memiliki cukup True Origin Stone untuk membayar. Jadi, dia hanya bisa menunggu sekarang dan menonton dari sela-sela. Setelah beberapa saat, sebuah aroma menyebar. Setelah itu, seorang wanita mengenakan baju zirah lengkap berjalan keluar. Dia tampak berusia awal 30-an, namun masih cantik, memiliki bantalan seorang wanita dewasa. Pesona dan rayuan semacam itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa ditiru oleh gadis-gadis muda. Dia tidak hanya dewasa dan menggairahkan, dia juga memiliki udara heroik yang menakutkan baginya, seperti Dewi Perang. Namun, baju zirah ini sangat pas, benar-benar menjabarkan pinggulnya yang indah. Sudut bundar itu seperti buah persik yang matang, menjadi sangat menggoda. Dan Xie Donglai mengikuti di belakangnya. Seperti siswa yang melakukan kesalahan, kepalanya tertunduk dan pinggangnya bengkok. The Purple Moon Divine Maiden. Ketika mereka melihat wanita ini, tidak ada satu orang pun yang berani melirik sosok menggairahkannya. Mereka semua setengah berlutut, tampak sangat cemas. Baru sekarang realisasi fajar pada Ling Han. Tidak heran wanita ini begitu kuat. Ternyata, dia adalah gadis Dewa Bulan Ungu yang terkenal, Kepala Jenderal Tentara Bulan Ungu. Betapa lelucon bahwa Xie Donglai benar-benar berani bersaing dengannya, dan bahkan berani mengancamnya. Dia benar-benar idiot sampai ekstrim. Ketika dia melihat Ling Han, wajah Xie Donglai tanpa sadar memerah-merah tua. Sebelumnya, dia membual bahwa dia akan mendapatkan batu roh alam, namun sekarang, dia telah kehilangan sepenuhnya dan sepenuhnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah menyinggung gadis Dewa Bulan Ungu karena hal ini, jadi dia pasti harus mencari pengampunan yang terakhir. Kalau tidak, jika masalah ini diketahui oleh klan Xie, maka dia benar-benar akan selesai. Klan pasti tidak akan memprioritaskan klan yang telah menyinggung elit Eternal River Tier. Dan dari semua hal, ini semua telah disaksikan oleh Ling Han. Betapa memalukan. Chapter 1269. A Favor. Dengan penampilan Purple Moon Divine Maiden, masa hanya bisa mundur dan memberi jalan kepada elit ini. Xie Donglai menatap lekat-lekat pada Ling Han, berpikir bahwa meskipun dia belum berhasil mendapatkan batu roh alam, yang terakhir juga tidak. Lebih jauh lagi, dia telah kalah oleh elit dari Eternal River Tier, jadi ini adalah masalah yang tak terhindarkan. Setelah Purple Moon Divine Maiden menyelesaikan penyerahan dana, Jin Ming secara pribadi berjalan menuju Ling Han, menyerahkan spasial sak, dan berkata, Tuan Muda Han, ini adalah pembayaran untuk pelelangan, dengan total hingga 365.840.000 benar batu asal. Xie Donglai segera tergagap. Tunggu sebentar, Ling Han bukan pembeli, tetapi lebih sebagai penjual. Dia mendapat lebih dari 300 juta, jadi apa artinya itu? Realm Spirit Stone berukuran besar itu dijual oleh Ling Han. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mendapat untung lebih dari 300 juta? Ekspresinya berubah drastis,
dan dia merasa seolah telah menerima tamparan yang keras, merasa sangat mengerikan. Ternyata, dialah yang menjadi orang jelek yang melakukan segala macam hal bodoh untuk mendapat perhatian sejak awal. Dia dengan yakin menyatakan bahwa dia akan mendapatkan batu roh alam untuk memamerkan kekayaannya kepada Ling Han, tetapi Ling Han adalah penjual batu roh alam. Dia tanpa henti mengangkat tawaran itu, tetapi sebenarnya dia hanya membuka jalan baginya. Dan karena alasan itu, dia bahkan telah menyinggung elit dari tier Sungai Abadi. Dia benar-benar idiot. Xie Donglai tidak merenungkan dirinya sedikit pun, dan hanya merasa bahwa Ling Han benar-benar terlalu tercela. Sejak awal, yang terakhir tahu segalanya, namun memilih untuk tidak berbicara sepatah kata pun, menyebabkan dia mempermalukan dirinya sendiri. Sial, dia adalah keturunan Jenderal Besar Xie, dan memiliki dukungan dari tier Sungai Abadi. Bahkan jika Ling Han adalah alkemis tingkat 8, jadi apa dibandingkan dengan dirinya sendiri? Dia bahkan tidak punya hak untuk mengambil sepatu untuknya. Ling Han menyimpan spasial sak tanpa menghitung jumlahnya dengan hati-hati. Tuan Muda Han, tidakkah kamu menghitung jumlahnya? Jin Ming bertanya sambil tersenyum. Saya percaya Anda, Tuan. Ling Han tersenyum juga. Jin Ming mengangguk. Meskipun rumah lelang emas asal selalu dikenal karena integritasnya, dan tidak pernah ada insiden menipu pelanggan mereka, jumlah hampir 400 juta True Origin Stone masih jumlah yang mencengangkan. Bahkan elit dari Heavenly Body Tier mungkin bisa dipindahkan dengan jumlah selangit seperti itu, jadi tidak aneh jika mereka bergerak. Namun Ling Han benar-benar mempercayainya, yang menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat senang. Dia merasa bahwa pemuda ini akan memiliki prospek yang bagus untuk masa depan. Kamu adalah alkemis itu? Purple Moon Divine Maiden tiba-tiba berbicara, bertanya pada Ling Han. Aku memang seorang alkemis. Ling Han mengangguk. Dikatakan bahwa kamu sudah berada di level 8, Purple Moon Divine Maiden bertanya lebih lanjut. Iya. Ling Han tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Di depan elit semacam ini, lebih baik tidak memainkan trik apapun. Purple Moon Divine Maiden terlihat cukup terkesan, dan berkata, usia sejati Anda seharusnya kurang dari 50, kan? Anda tidak hanya telah maju ke tahap puncak ekstrim rendah di Sun Moon Tier di tingkat budidaya, Anda juga telah mencapai level 8 dalam alkimia. Dengan prestasi semacam itu, Anda mungkin bisa memandang rendah seluruh alam abadi. Apa? Jin Ming dan Xie Donglai keduanya menjadi pucat takjub. Reaksi pertama mereka adalah bahwa Purple Maiden Divine Maiden pasti telah melihat secara salah. Bagaimana mungkin ada jenius muda dalam kultivasi dan Grandmaster Alkimia, berusia kurang dari 50 tahun, itu tak terbayangkan, benar-benar tak terbayangkan. Namun akankah elit Eternal River Tier membuat kesalahan penilaian? Namun hati Ling Han mengepal. Bagaimanapun juga, elit adalah elit. Dia masih muda, dan ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tetapi ketika Sun Moon Tie memandangnya, mereka hanya bisa menilai bahwa dia berusia kurang dari 1000 tahun, dan Heavenly Body Tie hanya bisa menyimpulkan bahwa dia berusia kurang dari 1 abad. Namun Purple Moon Divine Maiden lebih lanjut membatasi usianya hingga di bawah 50. Bahkan jika hanya ada perbedaan 50 tahun, seorang kultivator di tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier akan memiliki masa hidup selama 1 juta tahun. Perseptifnya benar-benar menakutkan untuk dapat membuat penilaian yang terperinci. Dengan tren ini, Anda mungkin bisa maju menjadi alkemis level 15 dalam 1000 tahun. Pada saat itu, bahkan saya harus meminta Anda untuk membuat pil alkimia untuk saya, kata Purple Moon Divine Maiden. Seorang alkemis tingkat 15, Ling Han memperkirakan bahwa Purple Moon Divine Maiden harus berada di tingkat paling tinggi dari Eternal River Tier, dan itulah sebabnya dia membutuhkan pil Divine level 15. Terima kasih atas pujiannya, Milady. Namun, jika saya mencapai level 15, saya bersedia meramu pil alkimia untuk Milady tanpa syarat apapun, kata Ling Han. Oh, Purple Moon Divine Maiden tercengang. Meramu pil alkimia tanpa kondisi apapun, ini bukan janji kecil. Semakin tinggi level alkemis, semakin tinggi harga yang harus dibayar untuk meminta mereka membuat pil alkimia, terutama dari level 9 dan seterusnya.
waktu yang diperlukan untuk membuat pil alkimia akan lebih lama dan lebih lama, dari beberapa bulan hingga beberapa tahun. Meramu pil kebon level 15 akan membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Itu setara dengan menyia-nyiakan 10 tahun hidupnya. Umur 10 tahun seorang alkemis level 15, seberapa berharganya itu? Jadi, untuk meminta seorang alkemis tingkat tinggi untuk pindah diperlukan harga yang sangat tinggi. Namun Ling Han sebenarnya mengatakan bahwa dia akan membuat pil alkimia untuknya tanpa syarat. Ini terlalu murah hati. Ling Han melanjutkan, apakah kamu merasa ingin tahu, Milady? Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Saya punya kekasih yang saat ini berada di Milady's Purple Moon Army. Saya ingin meminta Milady untuk merawatnya. Itulah sebabnya saya sangat bermurah hati. Purple Moon Divine Maiden tidak bisa menahan tawa keras. Fakta bahwa Ling Han telah begitu jujur dan berbicara tentang motifnya sendiri dengan begitu berani, malah mendapatkan bantuannya. Dia berpikir bahwa pria ini jujur, dan yang lebih penting, bersedia berkorban untuk wanita itu. Anak muda, berjalanlah bersamaku, dia berkata. Ya, Nyonya, mereka berdua pergi. Xie Donglai ingin mengikuti juga, namun dengan gelombang santai tangan Purple Moon Divine Maiden, dia telah dilemparkan ke siapa yang tahu di mana. Tuan muda, kedua pelayan tua itu buru-buru mengejar titik hitam kecil itu. Misi mereka adalah melindungi Xie Donglai. Purple Moon Divine Maiden sangat ingin tahu tentang Ling Han, dan bertanya kepadanya tentang hal-hal antara dirinya dan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia juga memahami dendam antara dia dan Xie Donglai, dan tidak bisa tidak mengatakan, kalau begitu biarkan pacar kecilmu tetap sementara di pasukanku. Bahkan jika Xie Qian sendiri datang, lalu bagaimana, siapa yang akan takut padanya? Dia mengucapkan kata-kata ini dengan penuh kekuatan, semangat kepahlawanannya tidak terbatas. Terima kasih, Nyonya, Ling Han berkata dengan tulus. Sebelum mereka meninggalkan Cloud Apex Planet, itu seharusnya paling aman bagi Heavenly Phoenix Divine Maiden untuk tinggal di pasukan Purple Moon Divine Maiden. Setelah dia berurusan dengan 5 sekte, mereka bisa kembali ke Kekaisaran Ling Besar bersama-sama, dan pada saat itu, siapa yang peduli siapa Xie Qian, pegang token ini. Saya memberi Anda izin khusus untuk masuk ke dalam tentara bulan ungu sebulan sekali untuk bertemu pacar kecil Anda. The Purple Moon Divine Maiden melemparkan sebuah plakat logam ke Ling Han. Ling Han sangat gembira. Meskipun mereka hanya bisa bertemu sebulan sekali, barak tentara bulan ungu tidak pernah menyambut pengunjung laki-laki, jadi dia benar-benar pengecualian. Dengan lambaian tangannya, sosok Purple Moon Divine Maiden menerobos ruang itu, dan menghilang dalam sekejap. Heavenly Body Tie mampu terbang, dan kecepatan Eternal River Tie secara alami bahkan lebih menakjubkan. Ling Han menyimpan token itu, dan tanpa sadar tersenyum. Jika dia melihat dia dengan berani melangkah ke barak, seberapa kagum akan Heavenly Phoenix Divine Maiden menjadi? Namun, sekarang dia punya uang, dia secara alami akan membeli logam godly tanpa menahan diri. Selain itu, ia juga harus mengumpulkan pemahaman dalam pengasingan untuk menerobos ke ekstrim menengah. Dia sekali lagi kembali ke rumah lelang, dan meminta yang terakhir untuk membeli logam godly di atas level 5 atas namanya. Ling Han sendiri adalah seorang alkemis tingkat 8, dan menambahkan dengan fakta bahwa Purple Moon Divine Maiden tampaknya memandangnya dengan sangat tinggi. Ini secara alami menyebabkan Jin Ming memiliki pendapat yang lebih tinggi dari Ling Han, yang terakhir setuju dengan senang dengan anggukan, dan bahkan tidak punya rencana untuk menagih pembayaran apapun dari Ling Han. Sebagai tanda persahabatan, katanya, secara alami tidak ada kerugian untuk memiliki teman lain. Jadi Ling Han secara alami menerima kebaikan yang terakhir. Dia pertama kali pergi untuk menemui Divine Heavenly Phoenix Maiden, dan kemudian masuk ke pengasingan. Chapter 1270. Tanpa wajah. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Ling Han menyelesaikan stabilisasi tingkat kultivasinya, dan memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi. Ini terlalu banyak membantu. Dia bisa menembus ke ekstrim menengah, tetapi tidak mulai segera. Sebagai gantinya,
dia menuju ke rumah lelang terlebih dahulu. Jin Ming telah membeli sejumlah besar logam godli untuknya, dan setelah membeli semua itu, Ling Han beralih dari kaya raya menjadi sedikit kaya. Kekayaannya mendekati 400 juta true origin stone telah dihabiskan ke titik di mana hanya sekitar 300.000 yang tersisa. Namun, jumlah logam level 5 godly yang dia beli cukup untuk surgawi pedang iblis untuk maju. Dia membiarkan Divine Demon Sword terus-menerus menelan logam godly, dan setelah setengah hari, hanya ada kurang dari 10 pon logam godly level 5 yang tersisa, dan Divine Demon Sword juga mencapai tingkat kekenyangan. Itu hanya perlu memakan satu lagi potongan kecil logam surgawi, dan itu akan mampu menyelesaikan perubahan kualitatif dari level 5 ke level 6. Ling Han tidak terburu-buru mengambil langkah ini. Sebaliknya, ia sendiri mulai menerobos ke ekstrim menengah. Dia ingin membiarkan iblis pedang iblis menyelesaikan perubahan kualitatif ketika dia mengalami kesusahan surgawi sehingga mereka dapat mengalami kesengsaraan bersama, yang pada gilirannya akan memungkinkan kekuatan iblis pedang iblis untuk menjadi lebih kuat. Memahami Dao di bawah pohon reinkarnasi, waktu berlalu dengan cepat. Setelah sebulan, Ling Han sudah memahami Dao selama 30 tahun. Dengan cepat, dia keluar dari menara hitam. Hong, lama sekali. Segera, awan gelap pekat muncul di langit, membentuk awan tebal. Yang aneh adalah tidak hanya ada petir putih menyala di antara awan saat ini. Sebenarnya ada petir hitam juga. Ini adalah Battlefield 2 Realm. Jadi itu adalah alam abadi dan Netherworld. Karenanya, kesengsaraan surgawi ini juga mengandung sifat unik dari kedua alam. Ling Han sudah lama meninggalkan Wolf Fang City. Bagaimanapun, dia mengumpulkan pemahaman di Menara Hitam, jadi tidak perlu baginya khawatir bahwa dia akan terganggu. Selanjutnya, setelah dia mengumpulkan cukup banyak pemahaman, dia bisa keluar dan langsung mengalami kesengsaraan. Tidak perlu baginya untuk khawatir bahwa ia akan membawa bencana bagi orang lain. Saat awan petir bergulung, kilat yang menakutkan berkobar, membentuk petir yang bahkan lebih lebar dari pegunungan. Mereka tiba-tiba turun ke atasnya. Kuang, langit dan bumi bergetar. Jalan kultivasi adalah merebut kekayaan surga, dan tidak ditoleransi oleh langit dan bumi. Karenanya, kesusahan harus turun untuk membiarkan energi ini kembali ke surga dan bumi. Ling Han sama sekali tidak keberatan. Fisiknya jauh lebih kuat dari tingkat kultivasinya, jadi dia akan baik-baik saja tidak peduli berapa banyak kesengsaraan surgawi menyerangnya. Tetapi demi menjaga fisiknya, dia masih berinisiatif untuk menghancurkan tulang-tulangnya yang saleh. Di bawah kesengsaraan, dia akan bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi. Pedang setan surgawi juga menelan potongan terakhir dari logam godly, dan menyelesaikan dorongan kualitatif, juga ditempa di bawah kesengsaraan surgawi. Ada serpihan logam bekas yang dikeluarkan dari bilah pedang, dan itu menjadi lebih terang, seperti genangan air di musim gugur, memancarkan kekuatan surgawi tertinggi. Ini adalah pedang surgawi, sementara itu, Ling Han mengalami kekuatan kesusahan surgawi. Sekarang kekuatannya bahkan lebih besar, menyebabkan dia dapat memahami lebih jauh lagi regulasi kesusahan surgawi, ritme dari sifat yang agung. Setengah hari kemudian, kesengsaraan bubar. Ling Han belum cukup, dia belum cukup memahami, sudahlah. Ketika dia melonggarkan kesengsaraan orang lain di masa depan, mereka semua akan setingkat ini, jadi tidak perlu tidak sabar. Jika dia tidak bisa memahaminya dengan satu kali, maka dia hanya akan melakukannya untuk kedua kalinya, dan jika 2 kali tidak cukup, dia akan pergi untuk 3. Akan ada waktu ketika dia bisa memahaminya sepenuhnya. Divine Demon Sword-nya sedikit gemetaran, melilit tubuh Ling Han, dan menembakkan cahaya dingin yang menakutkan. Ling Han sendiri memiliki pertahanan yang sangat kuat dan kemampuan pemulihan, dan pedang setan surgawi telah mencapai puncak dalam hal serangan. Jika seseorang menggunakan pedang setan surgawi untuk menyerangnya, maka akankah pertahanannya menang, atau apakah pedang setan surgawi terbukti lebih tajam? Ling Han tiba-tiba berpikir, dan kemudian segera merasa bahwa dia murni mencari penyiksaan sendiri. Apa yang ada di sana untuk dipikirkan? Pedang yang bagus, sebuah pujian terdengar dari jauh. Dia melihat bahwa itu berasal dari orang berjubah putih, yang wajahnya ditutupi dengan kain putih.
bahkan rambutnya telah dibungkus di dalam. Dia tidak menunjukkan mata, hidung, atau mulutnya sama sekali, tampak sangat aneh. Selain itu, jubah putihnya sangat luas, jadi tidak ada cara untuk membedakan apakah dia pria atau wanita dari sosok itu sendiri. Suaranya bahkan sangat netral gender, sehingga ia bisa menjadi pria yang sedikit feminin, atau bisa juga digambarkan sebagai wanita yang lebih heroik. Dia berdiri dengan satu kaki, dan ada kin diletakkan di pahanya yang bengkok. Tangan kanannya memetik dengan ringan, dan melodi yang berdenting segera terdengar, seperti aliran yang mengalir di atas kerikil, sangat menyenangkan untuk didengar. Orang ini sangat kuat, pikir Ling Han. Dia tidak bisa membedakan tingkat kultivasi yang tepat dari orang ini, tetapi memiliki perasaan naluriah bahwa orang ini sangat kuat. Itu semakin dekat dan dekat dengan Tu Realm Prodigy Gathering, dan keajaiban dari semua daerah bermunculan seperti rebung setelah mandi. Ling Han tersenyum sedikit, dan berkata, "Itu memang pedang yang bagus, bisakah kamu tahan untuk berpisah dengan itu?" Orang berjubah putih itu bertanya. "Maaf, ini bukan untuk dijual." Ling Han menggelengkan kepalanya. Orang berjubah putih menjentikkan jarinya. "Weng, weng, weng," suara Qin terdengar. Dia berhenti, dan berkata, "Kalau begitu mari kita bertaruh. Jika aku menang, kamu harus menjual pedang ini kepadaku." Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Aku tidak tertarik." "Lalu bagaimana dengan spar?" Orang berjubah putih melanjutkan. Dia sepertinya tidak akan menyerah dalam waktu dekat. Semangat juang Ling Han melonjak juga. Dia menyingkirkan Divine Demon Sword, dan berkata, "Baiklah." Orang berjubah putih tidak bisa membantu tetapi menjadi cemas, dan bertanya, "Mengapa kamu menyingkirkan pedang?" "Ketika saatnya tiba bahwa aku harus menggunakannya, tentu saja aku akan menggunakannya." Ling Han berkata, tersenyum. "Pak, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Orang berjubah putih itu ragu-ragu untuk sesaat, dan kemudian menjawab tanpa wajah. Tidak berwajah, hanya menutupi wajahnya, dan dia menyebut dirinya tanpa wajah. Maka bukankah seharusnya Ling Han menyebut dirinya bodiless? "Saya Ling Han." Ling Han mengepalkan tangannya. Pertahanan fisiknya tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Karena itu, dia sangat suka menggunakan tangan kosongnya. Perasaan langsung menggunakan tinjunya untuk memukul lawannya sangat menyenangkan. "Awas!" Faceless memetik senar kinnya. Weng, gelombang suara benar-benar terbentuk, dan menjadi pisau tajam yang menebas Ling Han. Ling Han tidak bisa membantu tetapi terlihat kaget. Serangan ini sangat ganas. Itu benar-benar menyebabkan dia merasakan tekanan karena tidak bisa menghalanginya. Ini bukan aura orang lain, melainkan bahwa serangan ini memang menakutkan. Yang lain berada di level sempurna dari Sun Moon Tier. Tidak. Ling Han buru-buru menggunakan langkah pemetikan bintang. Bahkan level sempurna tidak sekuat ini, bukan karena dia tidak pernah bertarung dengan lawan seperti ini. Tingkat puncak, itu benar, yang lain seharusnya berkultivasi ke tingkat puncak dari Sun Moon Tier. Dan itu adalah satu-satunya cara yang mungkin dia bisa memiliki kemampuan yang menakutkan. Harus diketahui bahwa meskipun Ling Han telah maju ke ekstrim menengah, kecakapan pertempurannya yang sebenarnya adalah pada tahap akhir dari ekstrim tinggi. Dia bahkan belum menyentuh batas level sempurna. Namun, yang lain sudah berkultivasi ke tingkat puncak. Apakah dalam hal tingkat kultivasi atau pertempuran kecakapan, seberapa besar jarak di antara mereka? Ini praktis adalah situasi tanpa harapan. "Oh, benar. Anda hanya berada pada tahap awal ekstrim menengah." Faceless mengangguk, sepertinya baru saja menyadari fakta ini. "Aku akan menekan tingkat kultivasi saya, dan melawan Anda pada tingkat yang sama." Cukup benar, aura yang dia pancarkan segera menurun. Namun itu hanya jatuh ke tahap tengah dari medium ekstrim karena dia hanya bisa menutup satu set lengkap matahari dan bulan, dan tidak bisa menutup setengah dari matahari dan setengah dari bulan. Dia hanya bisa berada di tahap tengah dari ekstrim menengah atau tahap puncak dari ekstrim rendah. Meskipun Faceless adalah karakter yang cukup adil, dia tidak akan menempatkan dirinya pada posisi yang kurang menguntungkan demi bersikap adil. Dengan demikian, dalam pilihan dekat dengan tingkat budidaya Ling Han,
Ia secara alami memilih untuk menjadi lebih kuat daripada Ling Han pada satu tingkat subminor. Tidak ada keadilan absolut di dunia ini, dan ini sudah merupakan hasil yang sangat ideal. Weng, Faceless sekali lagi memetik senar Qin. Weng, gelombang suara lain terbentuk, mengiris menuju Ling Han. Kali ini, Ling Han tidak menghindar lebih jauh. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya untuk menyambut serangan yang datang. Peng, bilah yang terbentuk dari gelombang suara secara paksa dihancurkan oleh Ling Han. Dengan teriakan perang, Ling Han menuduh Faceless. Bersambung ke chapter 1271. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.